Aura ungu dari sisi timur dengan cepat menutupi cakrawala dengan warna ungu. Ledakan penghalang suara bergema dari aura ungu. Semua kultivator tamu di divisi ungu memperhatikan kelainan ini. Mereka semua meletakkan cangkir anggur mereka dan mengangkat kepala untuk melihat ke arah timur. Dia tidak hanya berhasil membebaskan diri, tetapi kultivasinya telah mencapai tahap pertengahan transformasi jiwa. Ekspresi Zhao Xingxia menjadi sangat jelek. Dia mengepalkan tangannya dan menghancurkan cangkir anggur menjadi debu. Bukan hanya dia, tapi kakak kedua di sebelahnya juga memperlihatkan ekspresi kaget. Matanya suram saat dia berdiri. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berubah menjadi seberkas cahaya ungu yang terbang menuju cakrawala. Mata Bai Wei menampakkan cahaya misterius saat dia mengambil cangkir anggurnya, menyesapnya sedikit, dan memperlihatkan senyuman tipis. Adapun kakak keempat yang menjebak Wang Lin, dia sangat tenang dan tidak bergerak sedikit pun. Kakak kedua dari divisi ungu, pria parubaya, menyerang dan berteriak, hari ini adalah perayaan akbar Sekte Takdir Surgawiku. Siapapun yang berani merusak perayaan akan dibunuh tanpa pertanyaan. Dia menghukum Wang Lin atas kejahatan sebelum membiarkannya berbicara. Saat dia berbicara, tangannya membentuk segel dan dia berteriak, kekuatan bumi. Setelah dia mengatakan ini, cahaya kuning dan tanah muncul di tangannya. Itu segera berubah menjadi kumpulan tanah dan bergerak seperti tornado menuju aura ungu dari timur. Mata Wang Lin tajam. Dengan satu langkah, dia muncul di atas awan. Pada saat ini, badai pasir yang tercipta dari kekuatan bumi kakak kedua tiba. Mata Wang Lin tenang. Tidak ada tanda-tanda kepanikan di diri mereka, dan dia tidak berhenti bergerak maju. Ketika dia menyerang, tangan kanannya menamparkan tas pegangannya dan kemudian bendera pembatas muncul di genggamannya. Dengan satu goyangan, batasan yang tak terhitung jumlahnya terbang dan mulai mengorbit di sekelilingnya. Segera, itu berubah menjadi tornado hitam yang dibatasi. Dengan satu putaran, ia menciptakan hembusan angin kencang, dan suara deru angin memenuhi langit dan bumi. Badai pasir yang datang dipengaruhi oleh hembusan angin ini. Begitu badai pasir mendekat, badai pasir itu terbelah menjadi dua oleh angin puting beliung. Badai pasir tersebut terbelah menjadi dua aliran dan kemudian diserap menjadi angin puting beliung yang dibuat oleh bendera pembatas. Wang Lin dengan tenang melangkah keluar dari tornado dan dengan dingin menatap kakak kedua sambil berkata, kamu memprovokasi saya 2 kali. Jika aku tidak membunuhmu, maka aku bukan Wang Lin. Dengan itu, Wang Lin mengangkat jari telunjuk kanannya. Energi spiritual celestial di tubuhnya bergerak, dan sepotong api iblis muncul di ujung jarinya. Ekspresi pria parubaya itu berubah dan dia berteriak, saudara ketujuh, ini adalah perayaan ulang tahun guru. Jangan bertindak sembarangan dengan begitu banyak rekan kultivator di sini. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melihat para kultivator di sekitarnya. Semua kultivator ini menyaksikan dengan tatapan dingin, dan tak satu pun dari mereka tampak berniat membantu siapapun. Rekan-rekan kultivator, hari ini adalah kompetisi untuk divisi ungu saya. Jika orang luar berani campur tangan, maka jangan salahkan Sekte Takdir Langitku jika kita menyelidiki masalah ini di masa depan. Saat Wang Lin berbicara dengan dingin, dia mengambil satu langkah ke depan, dan jari telunjuk kanannya menekan pria parubaya itu. Pria parubaya itu dengan cepat mundur. Dia pernah menderita api iblis ini sebelumnya, dan sekarang dia melihatnya lagi, pikiran untuk mundur memasuki pikirannya. Tepat pada saat ini, Zhao Xingxia dengan muram mengambil langkah ke depan dan tiba di depan pria parubaya itu. Saudara ketujuh, kembalilah ke tempat dudukmu. Hari ini bukan hari kompetisi divisi ungu. Dia berkata. Wang Lin bahkan tidak melihat ke arah Zhao Xingxia. Dia menjentikkan jarinya, menyebabkan api iblis meledak. Saat api iblis meninggalkan jari Wang Lin, tiba-tiba api itu tumbuh menjadi api besar yang mewarnai awan menjadi ungu. Api iblis. Ada orang-orang dari berbagai sekte yang telah melihat banyak hal, dan mereka dapat segera mengidentifikasi nyala api ini. Sekte takdir surgawi adalah tentang mengikuti keinginan seseorang, jadi tidak mengherankan jika memiliki seseorang yang bisa menggunakan api iblis. Namun, orang ini sangat asing. Saya tidak pernah tahu bahwa orang seperti ini ada di divisi ungu. Saya mendengar rekan kultivator Zhao memanggilnya saudara ketujuh. Mungkinkah orang ini adalah murid ketujuh dari divisi ungu? Bukankah Sun Yun juga saudara ketujuh dari divisi ungu? Berbagai diskusi terdengar. Api iblis itu melesat dan langsung menyerang pria parubaya itu. Ekspresi Zhao Xingxia gelap ketika tangannya membentuk segel dan dia dengan lembut berkata, mantra kebebasan langit bumi. Setelah dia berbicara, lingkaran cahaya putih keluar dari tangan kanan Zhao Xingxia.
Cincin-cincin itu melebar dan dengan cepat mengelilingi api. Wang Lin mengungkapkan ekspresi mengejek dan berteriak, meledak. Dalam sekejap, api iblis yang dikelilingi oleh cincin cahaya putih mulai menyala dengan hebat. Hampir dalam sekejap mata, terjadi ledakan yang menghancurkan surga. Api iblis telah hancur dan hancur dengan sendirinya. Ledakan ini berasal dari dalam api iblis. Setelah itu, aura iblis yang hanya bisa diciptakan oleh seseorang yang berjalan di jalur iblis melonjak seperti orang gila. Bintang menyala yang tak terhitung jumlahnya membawa kekuatan tak terbayangkan mengelilingi cincin cahaya putih. Cincin cahaya putih hanya bertahan beberapa saat sebelum terbakar menjadi abu oleh api ungu. Hanya butuh 3 tarikan napas waktu agar semua cincin cahaya putih berubah menjadi cincin menyala dan kemudian terbakar menjadi abu. Ekspresi Zhao Xingxia sangat jelek saat dia mundur dengan cepat. Bukan hanya dia, tapi kakak kedua juga mundur tanpa ragu-ragu. Selain mereka berdua, berbagai kultivator dari sekte lain semuanya menggunakan berbagai teknik untuk melarikan diri setelah melihat api iblis meledak. Nyala api yang meledak menyebar lebih dari 1000 kaki sebelum akhirnya menghilang. Semua meja dalam jarak 1000 kaki berubah menjadi abu, dan bahkan awan pun meleleh seluruhnya, meninggalkan lubang raksasa. Sosok Wang Lin bergerak seperti kilat. Tanpa sepatah kata pun, dia menyerang dengan pedang surgawi di tangannya. Dia mengayunkan pedang dan seberkas energi pedang setinggi lebih dari 10 kaki turun ke pria paruh baya itu. Pedang setengah bulan ditembakkan tepat setelah pedang surgawi diayunkan. Ketika kakak kedua menyadari bahwa dia tidak bisa mundur cukup cepat, tangannya membentuk segel dan dia berteriak, teknik terlarang, tubuh iblis abadi. Dengan itu, serangkaian suara berderak keluar dari tubuhnya. Pada saat energi pedang dari pedang surgawi tiba, dia berubah menjadi kabut hitam. Energi pedang berayun dan membelah kabut hitam menjadi 2. Namun, kabut hitam dengan cepat terbentuk kembali dan berpindah ke samping. Pria paruh baya itu jelas berniat melarikan diri. Wang Lin mencibir dan melemparkan pedang surgawi. Ditemani oleh raungan Suli Guo, pedang surgawi mengejar kabut hitam. Pedang setengah bulan itu 1 langkah lebih cepat. Dia menyerbu ke dalam kabut hitam dan mengamuk di dalam. Jeritan menyedihkan dari pria paruh baya terdengar dari dalam kabut. Zhao Xingxia menatap Wang Lin sambil mencibir tetapi tidak menghentikannya. Wang Lin bahkan tidak melihat ke arah Zhao Xingxia. Dia mengambil 1 langkah dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di tempat di mana kabut hitam akan keluar. Wang Lin dengan dingin berkata, kamu tidak akan bisa pergi. Kabut hitam yang tersebar berusaha mati-matian untuk menyatu ketika raungan marah pria paruh baya itu datang dari dalam. Hari ini adalah perayaan ulang tahun guru. Jika kamu membunuhku, maka kamu pasti akan dikeluarkan dari sekte oleh guru. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menamparkan tas pegangannya dan sol laser muncul di tangannya. Dengan 1 ayunan, kabut hitam yang mulai menyatu kembali runtuh. Pada saat yang sama, jiwa asal pria paruh baya itu tersingkir dari kabut hitam. Begitu jiwa asal terbang, mata Wang Lin bersinar, dia menyerbu keluar, dan meraih ke arah jiwa asal. Jiwa asal menjerit dan entah bagaimana berteleportasi. Mata Wang Lin menjadi suram, lalu dia mengayunkan sol laser. Dia telah menggunakan cambuk ini selama beberapa bulan, jadi dia tahu cambuk ini bisa bertahan tanpa batas waktu. Dimanapun dia bisa melihat, seberapa jauh jangkauan cambuk itu. Dengan keras, jiwa asal yang berjarak 1000 kaki bergetar dan hampir roboh. Sebuah tanda dalam muncul di punggungnya dan sejumlah besar esensi energi spiritual surgawi melonjak keluar. Tubuh Wang Lin menghilang. Ketika dia muncul, dia berada di depan jiwa asal, dan dia meraihnya. Jiwa asal memperlihatkan ekspresi ketakutan dan hendak berbicara ketika Wang Lin melemparkannya ke dalam bendera jiwa. Wang Lin kemudian berbalik untuk melihat Zhao Xingxia, yang sedang menonton, dan berkata, kamu selanjutnya. Zhao Xingxia menatap Wang Lin dan tiba-tiba tersenyum. Saudara ketujuh, kamu membunuh saudara kedua dan melanggar aturan sekte besar. Tetua disiplin, tolong tangkap dia dan kirim dia ke guru untuk diadili. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia dengan dingin berkata, siapapun yang berani menghalangiku adalah musuhku. Dengan itu, dia berjalan langsung menuju Zhao Xingxia. Ada beberapa tetua disiplin di antara murid divisi ungu di sekitarnya. Setelah mereka semua saling memandang dengan keraguan di mata mereka, tidak ada satupun dari mereka yang berani mengambil setengah langkah pun. Ekspresi Zhao Xingxia berubah jelek, dan dia mundur beberapa langkah. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Bai Wei dan kakak keempat dan berteriak, kakak keempat. Wanita yang tenang itu mengangkat kepalanya.
Dia dengan tenang menatap Zhao Xingxia dan berkata, saya membalas budi Anda 3 bulan lalu dan bahkan setuju untuk tidak bersaing dengan Anda untuk posisi murid sejati. Sekarang berikan alasan yang bagus mengapa saya harus membantu. Zhao Xingxia mengatupkan giginya dan berkata, bagus. Bagus. Dia kemudian menoleh ke arah Wang Lin. Matanya mengungkapkan sedikit niat gelap saat dia berkata, saudara ketujuh, saya berencana menggunakan mantra ini selama kompetisi untuk mendapatkan murid sejati, tetapi karena Anda memaksa saya, maka saya akan membiarkan Anda merasakannya. Kekuatan mantra ini. Saat Zhao Xingxia berbicara, tangannya membentuk segel dan dia menggumamkan mantra yang sangat rumit. Ekspresi Wang Lin tetap normal saat dia membuka mulutnya dan bendera 1 miliar jiwa muncul. Dengan satu goyangan, semua jiwa utama yang tersisa muncul. Di bawah komando Wang Lin, jiwa-jiwa utama ini semuanya menyerang Zhao Xingxia. Pada saat yang sama, Wang Lin melemparkan sesuatu dengan tangan kanannya, dan perangkap binatang itu berubah menjadi kereta perang dan mendarat di sampingnya. Episode 492 Iblis Kuno. Zhao Xingxia tiba-tiba mendongak, dan ilusi iblis raksasa muncul di atas kepalanya. Iblis ini tingginya lebih dari 1000 kaki dan memiliki 2 tanduk. Meski ilusinya kabur, ia mengeluarkan aura iblis yang kuat. Iblis ini sangat besar dan kekar, dan ada garis-garis biru samar yang bersinar di tubuh buram iblis itu. Tangannya yang besar dengan paku yang tampak seperti pedang menunjukkan betapa tidak normalnya benda ini. Pada saat ini, mata iblis itu tertutup, tetapi kepalanya melambai ke depan seolah-olah dia bisa bangun kapan saja. Semakin jauh Anda melihat ke bawah dari kepala, ilusinya semakin kabur. Di bawahnya ada Zhao Xingxia yang berwajah pucat. Jelas bahwa beban menggunakan mantra ini tidaklah kecil. Ada simbol aneh yang berkedip-kedip di dahi Zhao Xingxia. Setiap kali simbol ini muncul, iblis itu akan menjadi lebih padat, dan pada saat yang sama, tubuh Zhao Xingxia akan melemah. Saat objek ini muncul, semua anggota dari berbagai sekte terkejut dan dengan cepat berpencar. Bahkan ke-6 kultivator Ascendan mengungkapkan cahaya misterius di mata mereka. Satu-satunya orang yang tidak mengatakan sepatah kata pun dalam 7 hari terakhir, orang yang perhatiannya hanya beralih ketika dia melihat Wang Lin menggunakan api iblis, satu-satunya kultivator Ascendan tahap akhir di sini, kepala tetua dari Sekte Awan Air, mengerutkan kening dan dengan lembut berkata, iblis kuno. Suaranya tidak yakin, bahkan dia pun tidak yakin. Seorang lelaki tua di sebelah Jiang Tianzun berkata, dengan nada serius, rekan kultivator Jiang, mungkinkah ini benar-benar iblis kuno legendaris yang pernah muncul di masa lalu? Jiang Tianzun merenung sejenak sebelum menjawab, ini sangat mirip. Meskipun jiwa utama yang dikirim Wang Lin melihat iblis itu, mereka masih melompat ke arah Zhao Xingxia. Mata Zhao Xingxia menampakkan cahaya misterius saat dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke kehampaan. Saat dia bergerak, ilusi raksasa di atasnya juga ikut bergerak. Tangan iblis raksasa itu perlahan terangkat dan juga menunjuk ke kehampaan seperti yang dilakukan Zhao Xingxia. Aura kompleks tiba-tiba mulai menyebar dari jari Zhao Xingxia. Sebenarnya, aura itu berasal dari jari ilusi di atas Zhao Xingxia. Aura ini jauh lebih kuat daripada energi spiritual dan tidak lebih lemah dari energi spiritual celestial. Itu sama dengan kekuatan ledakan api iblis Wang Lin. Jiang Tianzun menarik napas dalam-dalam dan berkata, kekuatan iblis. Mata Wang Lin menjadi serius ketika dia melihat pusaran merah muncul di tempat yang ditunjuk Zhao Xingxia. Jiwa utama kehilangan kendali dan mulai tersedot menuju pusaran merah. Wajah Zhao Xingxia pucat, tetapi wajah ilusi itu mulai membiru, dan matanya bergetar seolah bisa terbangun kapan saja. Mata Wang Lin menjadi dingin. Namun, dengan satu hal, bendera jiwa muncul di tangannya. Dengan satu goyangan, benderanya berkibar, lalu menarik jiwa-jiwa utama keluar dari pusaran merah. Saat Wang Lin memulihkan jiwa utama, iblis di atas Zhao Xingxia mengeluarkan raungan yang menggemparkan. Matanya tiba-tiba terbuka, menampakkan tatapan yang bisa membuat hati makhluk hidup manapun bergetar jika mereka melihatnya. Matanya sangat dingin, bahkan lebih dingin daripada mereka yang telah memupuk kekejaman, dan mereka lebih menusuk tulang daripada yang memotong semua emosi. Wang Lin hanya melihat tatapan seperti ini dari utusan surga. Setelah membuka matanya, ilusi iblis raksasa ini mengangkat tangan kanannya dan meraih ke arah Wang Lin. Pada saat yang sama, Zhao Xingxia juga mengangkat tangannya seolah-olah dia kehilangan kendali atas tubuhnya. Wang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia dengan cepat mundur dan mulai membentuk segel. Dia kemudian mundur ke samping kereta perang dan memukulnya dengan telapak tangannya. Raungan keras datang dari kereta perang ketika makhluk roh yang menolak untuk tunduk pada apapun muncul.
Matanya yang kejam segera terfokus pada iblis itu, dan dia mengeluarkan raungan lagi. Binatang roh itu segera menyerang iblis itu, tidak mempedulikan hal lain. Mata iblis itu berbinar. Ia menyerah pada Wang Lin dan berbalik ke arah makhluk roh. Setelah mengubah targetnya, tiba-tiba ia menjangkau ke arah makhluk roh. Raungan keras makhluk roh itu memenuhi area itu saat ia menarik kereta perang untuk langsung menabrak iblis itu. Namun, setelah suara gemuruh bergema karena tabrakan tersebut, makhluk roh itu menembus tangan iblis dan langsung masuk ke tubuh iblis. Iblis raksasa itu mengungkapkan ekspresi misterius dan kemudian memasukkan tangannya ke dadanya. Entah bagaimana ia menyeret makhluk roh itu keluar dari dadanya, lalu dengan dingin ia menatap makhluk roh itu dan hendak melahapnya. Makhluk jahat, berhenti untuk orang tua ini. Raungan tiba-tiba datang dari sekte utama sekte nasib surgawi. Setelah suara ini muncul, iblis itu menunjukkan ekspresi kesusahan sebelum menghela nafas dan melepaskan makhluk roh itu. Tubuhnya segera menyusut hingga menjadi sinar lampu hijau, lalu kembali ke Zhao Xingxia. Simbol di dahi Zhao Xingxia berkedip keras beberapa kali sebelum akhirnya mulai menghilang. Zhao Xingxia batuk seteguk darah saat dia menahan serangan balasannya. Dia kemudian menatap Wang Lin dan mengungkapkan senyuman yang menakutkan. Setelah makhluk roh dilepaskan, ia tidak meronta atau mengaum. Ia melirik Zhao Xingxia sebelum kembali ke kereta perang dan kembali ke perangkap binatang buas. Pada saat ini, awan merah terbang dari cakrawala, dan sejumlah besar awan merah mulai berkumpul hingga berbentuk seorang lelaki tua berjubah merah. Wajah orang ini merah padam, dia dipenuhi bau anggur, dan dia membawa labu besar di belakangnya. Setelah dia muncul, dia bersendawa, memutar matanya, dan memarahi, "Apa yang kalian perjuangkan? Jika bukan karena kalian berkelahi, bagaimana orang tua ini bisa dikirim oleh Olsir, sekantong tulang tua itu, untuk menghukum kalian? Aku baru setengah jalan meminum anggurku." Ekspresi Wang Lin tenang saat dia meraih perangkap binatang itu. Dia kemudian pindah ke meja dan menarik kursi yang berjarak 3 kursi dari kakak keempat. Ini adalah tempat duduknya. Dia melambaikan lengan bajunya lalu duduk. Zhao Xingxia memandang lelaki tua berwajah merah itu, mengatupkan tangannya, dan berkata, "Murid memberi salam pada paman guru Cilai." Orang tua berwajah merah itu memandang Zhao Xingxia dan bertanya, "Kamu kenal saya?" Zhao Xingxia mengangguk dan dengan hormat berkata, "Ketika murid memasuki sekte takdir surgawi 2000 tahun yang lalu, saya pernah bertemu paman guru sekali." Orang tua itu mendengus dan berkata, "Bahkan jika kamu mengetahuinya, itu tidak ada gunanya. Roh iblis di tubuhmu baru saja mulai tumbuh namun kamu mencoba menggunakannya dengan paksa. Tunggu saja hukuman tuanmu." Dengan itu, dia mengulurkan tangan dan meraih Zhao Xingxia, lalu pandangannya beralih ke Wang Lin. Dia memperlihatkan ekspresi tertarik dan tersenyum. "Anak kecil, tuanmu menaruh harapan besar padamu. Kakak seperguruan seniormu ini tidak akan muncul dalam kompetisi untuk mendapatkan tempat murid sejati untuk divisi ungumu, jadi kamu bisa santai." Dengan itu, lelaki tua itu menggenggam tangannya ke arah para kultivator di sekitarnya dan berkata, "Saya yakin ada beberapa kultivator di sini yang mengenal saya. Hari ini, pertarungan antara junior divisi ungu telah merusak suasana. Saya harap kalian tidak tersinggung." Jiang Tianzu memandang Cilai dan dengan cepat dan penuh hormat berkata, "Senior terlalu memikirkannya. Bagaimana suasana hati kita bisa rusak karena hal ini? Faktanya, pertarungan antar junior membuat kita semua merasa lega, karena divisi ungu akan memiliki penerus yang kuat." Setelah dia selesai berbicara, orang lain segera mengikuti. Tak lama kemudian, hampir setiap kultivator yang hadir menyuarakan pendapat yang sama. Cilai tertawa sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan memuji kedua murid nakal ini. Besok adalah saat kakak seperguruan seniorku, Sang Maha Melihat, akan mengajar Dao. Semuanya, aku masih punya urusan penting yang harus diselesaikan, jadi aku permisi dulu." Dengan itu, Cilai bergerak dengan Zhao Xingxia di tangannya. Dia keluar sebagai awan merah dan menghilang ke cakrawala. Wang Lin tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak lelaki tua itu muncul. Dia menuang secangkir untuk dirinya sendiri dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Matanya dipenuhi dengan cahaya merenung. Mantra macam apa yang baru saja digunakan Zhao Xingxia? Itu tidak terlihat seperti serangan domain, dan itu mirip dengan teknik dewa kuno. Dari apa yang orang tua itu katakan, itu adalah roh iblis yang baru saja terbentuk di tubuh Zhao Xingxia dan tidak dapat digunakan secara bebas. Saat dia merenung, beberapa orang dari berbagai sekte datang untuk bersulang untuk Wang Lin.
Pertarungan Wang Lin sebelumnya menunjukkan dia dengan mudah membunuh kakak kedua divisi ungu dan memaksa kakak seniornya untuk menggunakan kartu asnya. Namun siapapun dapat mengetahui bahwa mantra yang digunakan Zhao Xingxia adalah mantra yang juga menyebabkan luka berat pada dirinya sendiri. Semua orang tahu dari wajah Zhao Xingxia bahwa dia akan mendapat serangan balik yang kuat. Dan saudara ketujuh bahkan tidak bertindak secara pribadi. Dia hanya menggunakan harta sihir untuk bertarung. Meski mereka tidak yakin siapa pemenangnya jika pertarungan berlanjut, dari cara Chili berbicara, semua orang bisa mengetahui betapa pentingnya kakak ketujuh ini bagi Sang Maha Melihat. Kalau tidak, mengapa hanya Zhao Xingxia yang dibawa pergi sementara saudara ketujuh hanya diberi kata-kata yang baik? Semua kultivator menjadi semakin licik seiring bertambahnya usia, dan orang-orang yang datang ke perayaan itu tidaklah sederhana. Di mata mereka, Wang Lin pasti akan menjadi murid sejati, jadi berteman dengannya sekarang pasti akan bermanfaat di masa depan. Karena alasan ini, banyak orang yang datang untuk bersulang kepada Wang Lin. Wang Lin membuang pikirannya dan menyapa semua orang dengan senyuman. Dia ingin memiliki pijakan yang kokoh di planet Tianyun, jadi tidak ada salahnya berteman di luar sekte tersebut. Pada hari terakhir festival 7 hari, perayaan divisi ungu mencapai klimaksnya ketika Wang Lin menggantikan Zhao Xingxia sebagai pusat perhatian dan minum bersama semua orang. Adapun Bai Wei dan kakak keempat, tidak banyak orang yang menyambut mereka. Sebagai perbandingan, mereka terlihat sangat kesepian. Saat malam menjelang, orang-orang mulai berpencar. Wang Lin memegang cangkir anggur sambil bersulang dengan Jiang Tianzun. Setelah Jiang Tianzun pergi, pandangan Wang Lin beralih ke kakak keempat. Episode 493 Taktik Pemurnian Surgawi 9 Siklus. Mata Wang Lin berbinar dan dia perlahan berkata, kakak keempat, aku ingin tahu kapan kamu bisa mengajari kakak muda mantra teleportasi itu. Kakak keempat memandang Wang Lin sebelum tersenyum. Dia menyentuh tas pegangannya, mengeluarkan sepotong batu giok, dan melemparkannya ke Wang Lin. Saya awalnya berencana untuk melepaskan Anda setelah perayaan ulang tahun guru, tetapi saya tidak berharap Anda dapat keluar sendiri, saudara ketujuh. Aku tidak berdaya dalam masalah ini, dan kuharap adik junior tidak akan menentangku. Di dalam batu giok itu, selain mantra teleportasi, ada juga batasan yang guru ajarkan kepada saya saat itu. Pembatasan ini adalah sesuatu yang guru berhasil ciptakan setelah mempelajari mantra surgawi berkualitas rendah, jadi kekuatannya sangat besar. Ini akan dianggap sebagai hadiah untuk menebus tindakanku sebelumnya. Wang Lin menerima batu giok itu, lalu dia menatap kakak keempat dan mengangguk setelah merenung sedikit. Kecuali itu benar-benar diperlukan, dia tidak ingin hubungan mereka hancur total. Bagaimanapun, dia berada pada tahap akhir transformasi jiwa, dan dia tidak menunjukkan kebencian apapun terhadapnya setelah sekian lama. Bahkan 3 bulan lalu, dia hanya menyegelnya dengan batasan dan tidak mencoba menyakitinya. Adapun Bai Wei, dia tersenyum tipis dan berkata, saudara ketujuh, sepertinya posisi murid sejati divisi ungu pasti milikmu. Kakak seperguruan senior akan bersulang untukmu sekarang sebagai ucapan selamat awal. Dia mengambil cangkir anggurnya dan menyesapnya. Wang Lin tersenyum tipis, lalu dia juga mengambil cangkir anggurnya dan meminumnya. Dia berdiri, mengatupkan tangannya, dan berkata, masih ada beberapa hal yang harus saya urus. Kita akan bertemu lagi besok. Bai Wei mengangguk dan tersenyum. Silakan, saudara ketujuh. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan kami. Kakak keempat juga mengangguk. Dia tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Wang Lin mengambil satu langkah lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Setelah dia pergi, Bai Wei dan kakak keempat berbicara sebentar sebelum berpisah. Dalam perjalanan kembali ke paviliun ungu Wei, mata Bai Wei menampakkan cahaya ganas. Dia melihat ke arah sekte utama sekte surgawi dan bergumam pada dirinya sendiri, guru terlalu tidak adil untuk menanam benih iblis di dalam diri kakak senior. Sekarang iblis telah bangkit, tidak akan lama sebelum kultivasi saudara seperguruan senior pulih. Jika itu terjadi, maka aku tidak akan bisa membalas dendam. Bagaimana saya bisa menangani masalah ini? Dia kembali ke paviliun Wei ungu dengan wajah cemberut. Saat Wang Lin terbang, dia bertemu dengan beberapa kultivator dari sekte lain dan menyapa mereka. Setelah beberapa saat, dia akhirnya kembali ke paviliun hutan ungu. Setelah pergi selama 3 bulan, paviliun hutan ungu masih sama seperti sebelumnya. Dia langsung pergi ke lantai 3 dan mengeluarkan sepotong batu giok. Giok ini adalah yang diberikan oleh kakak keempat kepadanya, yang berisi mantra dan batasan. Pembatasan yang bisa berpindah puluhan ribu kilometer adalah teknik yang menyelamatkan nyawa.
Saat pertama kali melihatnya, dia tahu dia menginginkannya. Dia memeriksa batu giok itu dan kemudian mulai mengerutkan kening. Tak lama setelah itu, dia menarik inderanya dan mengungkapkan ekspresi merenung. Jadi beginilah cara kerja pembatasan teleportasi yang hebat ini. Ini menggunakan distorsi waktu sepersekian detik yang terjadi saat Anda berteleportasi. Pertama, seseorang menyegel dirinya sendiri dengan batasan ini sehingga dalam sekejap, mereka dapat menggunakan teleportasi beberapa kali untuk menghasilkan kekuatan misterius. Kemudian setelah segelnya dilepaskan, seluruh kekuatannya meledak dan menciptakan teleportasi yang beberapa kali lebih kuat. Meski konsepnya sederhana, namun banyak kendala dalam penerapannya. Jika frekuensi Anda menyegel diri sendiri tidak terkontrol dengan baik, kemungkinan besar Anda akan mengirim diri Anda ke dalam keretakan spasial. Selain itu, tidak ada cara untuk berteleportasi ke lokasi yang tepat. Agaknya, kakak keempat menggunakan indera ilahi transformasi jiwa tahap akhir bersama dengan pemahamannya tentang planet Tian Yun untuk dapat memindahkan kita ke hutan itu. Namun, secara keseluruhan, mantra ini cukup unik. Wang Lin merenung sebentar, berdiri, dan melangkah maju. Pada saat itu, tubuhnya menjadi ilusi, dan pada saat yang sama, tangannya membentuk segel misterius. Dia mengangkat tangannya dan cahaya perak mengelilingi area tersebut. Saat cahaya perak muncul, Wang Lin merasa seperti ada air yang bergerak di sekelilingnya. Seolah-olah dia baru saja tenggelam ke laut. Lalu, ruang di sekelilingnya mulai terasa padat. Dia dengan hati-hati mengingat perasaan ini, lalu matanya berbinar dan dia mengambil langkah maju. Biasanya, langkah ini memungkinkannya menempuh jarak beberapa ribu kilometer. Namun kini hal itu hanya menyebabkan tubuhnya bergerak maju satu langkah. Mata Wang Lin berbinar dan kemudian dia mengambil satu langkah lagi. Setelah itu, dia tidak berhenti dan terus melangkah maju seolah sedang menaiki tangga menuju surga. Total 7 langkah. 7 langkah ini menyebabkan Wang Lin melayang lebih tinggi. Ketika dia berada sekitar 1 kaki di atas tanah, cahaya perak di sekelilingnya menyala dan menghilang. Saat cahaya perak menghilang, Wang Lin merasakan kekuatan sobek yang kuat berkumpul di sekelilingnya dari segala arah. Pada saat ini, tubuhnya bergerak di luar kendalinya dan menghilang. 50.000 kilometer jauhnya, semburan cahaya perak datang dari sebuah gunung, dan pada saat yang sama, ledakan keras datang dari dalam gunung. Wang Lin keluar dari awan debu yang tertutup tanah. Dia mengungkapkan ekspresi bersemangat saat dia bergumam pada dirinya sendiri, kekuatan dari pembatasan teleportasi yang lebih besar ini sungguh luar biasa. Saya benar datang ke planet Tian Yun. Jika saya masih di planet Suzaku, bagaimana saya bisa mempelajari mantranya? Aku khawatir hanya para kultivator ascendan yang bisa berteleportasi pada jarak seperti ini. Pada saat ini, hati Wang Lin terasa sangat riang. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke bulan sebelum tertawa. Dia mengguncang seluruh tubuhnya, menyebabkan semua kotoran hilang tanpa bekas. Di bawah sinar bulan, sosok Wang Lin berubah menjadi seberkas cahaya saat ia menyerbu ke langit. Saat dia terbang, dia mengeluarkan batu giok itu dan memeriksa batasan kedua yang diberikan kakak keempat padanya. Saat dia memeriksanya, matanya menunjukkan cahaya misterius. Dia berhenti di langit dan mulai mengerutkan kening. Pembatasan kedua tidak memiliki nama, dan ini adalah cara menggunakan energi spiritual surgawi. Energi spiritual surgawi tidak akan bergerak melalui saluran normal di dalam tubuh. Sebaliknya, ia bergerak secara spiral dan dilepaskan begitu saja. Ada total 9 putaran, dan semakin lama berputar di dalam tubuh, semakin kuat tekniknya. Menurut catatan kakak keempat, ketika guru memberinya mantra ini, dia berkata bahwa mantra itu diciptakan dari mantra surgawi berkualitas rendah, taktik pemurnian surgawi 9 siklus. Teknik ini adalah tiruan, jadi meskipun kamu berhasil mencapai 9 putaran penuh, itu hanya sekuat 3 putaran mantra surgawi. Wang Lin merenung sedikit dan tidak langsung mencoba menggunakannya. Dia menyebarkan akal ilahi untuk menemukan tempat yang tenang untuk memulai studinya yang cermat. Wang Lin bukan orang yang gegabah. Dengan betapa mudahnya kakak keempat menyerahkannya, dia harus memastikan itu sah sebelum dia memutuskan untuk mengolahnya. Setelah mempelajarinya dengan cermat dalam waktu yang lama, Wang Lin dapat menggunakan pengetahuannya sendiri dan 3 mantra pembunuhan yang diciptakan si Tunan dari mantra surgawi untuk memastikan bahwa pembatasan ini nyata. Taktik pemurnian surgawi 9 siklus. Mata Wang Lin berbinar dan dia menunjukkan ekspresi tegas. Dia kemudian mengambil napas dalam-dalam, mengaktifkan energi spiritual celestialnya, dan membagi sebagian darinya.
Sesuai dengan instruksi yang tertulis, dia menempatkan energi spiritual surgawi di beberapa lokasi terpencil dan mulai mencoba membuatnya berputar. Jika Wang Lin belum mencapai tahap transformasi jiwa dan tubuhnya masih manusia biasa, tidak ada cara baginya untuk mengembangkan mantra surgawi. Namun, saat ini tubuhnya telah dimurnikan oleh energi spiritual surgawi, jadi dia telah kehilangan tubuh fananya dan memperoleh tubuh surgawi. Meskipun bakat benda angkasa ini bukan yang terbaik dan kualitasnya hanya menengah, itu sudah cukup bagi Wang Lin. Bakat benda angkasa ini beberapa kali lebih baik daripada tubuh fananya. Inilah sebabnya mengapa Wang Lin lebih suka menggunakan harta magis daripada mantra, karena mengolah mantra sangat berkaitan dengan bakat dan akar roh seseorang. Mantra tertentu tidak akan pernah bisa dipelajari jika Anda tidak memiliki bakat. Seseorang yang tidak berbakat bisa mencoba puluhan ribu kali, tapi bagi seseorang yang berbakat, satu kali saja sudah cukup. Energi spiritual surgawi di dalam tubuh Wang Lin mulai berputar di bawah kendalinya, dan segera membuat siklus lengkap, memenuhi persyaratan untuk satu putaran. Segera setelah satu putaran selesai, kekuatan tajam tercipta. Wang Lin segera menyebarkan akal ilahi untuk mempelajarinya, dan dia secara bertahap memperoleh pemahaman. Apa yang diciptakan oleh taktik pemurnian surgawi 9 siklus adalah kekuatan logam surgawi. Wang Lin merenung sedikit saat dia mengendalikan kekuatan logam langit untuk berputar perlahan. Dia ingin menyelesaikan siklus kedua. Siklus kedua jauh lebih lambat dibandingkan siklus pertama. Setelah 3 dupa waktu, itu selesai. Ketika siklus kedua selesai, kekuatan tajamnya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Rasa sakit yang tajam datang dari dalam tubuhnya, dan hanya setelah sekian lama rasa sakit itu perlahan mulai memudar. Wang Lin dengan hati-hati mengamatinya untuk waktu yang lama, lalu dia mengatupkan giginya dan memulai siklus ketiga. Siklus ketiga memakan waktu hampir 1 jam penuh. Ketika siklus ketiga selesai, sejumlah besar energi logam surgawi bergerak ke seluruh tubuhnya, dan dia bisa merasakan sakit yang menyayat hati datang dari organ-organnya. Energi spiritual surgawi yang tersisa di tubuhnya dengan cepat menyapu dirinya, menyebabkan rasa sakitnya perlahan hilang. Pada saat ini, energi spiritual surgawi yang telah menyelesaikan 3 siklus tidak lagi berwarna putih. Sekarang mengeluarkan cahaya keemasan. Itu benar-benar terpisah dari energi spiritual celestial lainnya seolah-olah ada hierarki ketat yang diterapkan. Ketika energi spiritual celestial putih yang normal di dalam tubuh Wang Lin bertemu dengan energi spiritual celestial emas, ia akan bergerak ke samping seolah-olah ia takut akan hal itu. Pada akhirnya, Wang Lin mengumpulkan energi spiritual surgawi emas di tangan kirinya dan membiarkan energi spiritual surgawi di tubuhnya bergerak seperti biasa. Namun, tidak ada energi spiritual surgawi yang mengalir ke tangan kirinya. Seolah-olah itu adalah area terlarang. Energi spiritual surgawi yang diciptakan dari taktik pemurnian surgawi 9 siklus ini menarik. Sekarang aku tidak tahu seperti apa kekuatannya. Matanya berbinar, tapi dia tidak menggunakannya. Sebaliknya, tangannya membentuk segel untuk mengaktifkan mantra teleportasi yang lebih besar. Saat cahaya perak muncul, dia mengambil 7 langkah. Cahaya perak menghilang dan Wang Lin juga menghilang bersamanya. Ada kilatan cahaya perak di luar divisi ungu, dan Wang Lin keluar dari sana dengan berantakan. Lagi pula, ini kedua kalinya dia menggunakan teknik ini, jadi dia tidak terbiasa dengan kecepatan teleportasi seperti ini. Setelah muncul kembali, Wang Lin terbang menuju paviliun hutan ungu. Saat ini malam hampir berakhir. Cakrawala mulai bersinar putih dan hari baru akan segera dimulai. Ini adalah hari di mana Olsir akan mengajarkan Dao, dan ini juga merupakan hari yang paling dinantikan dari semua tamu yang datang ke perayaan ulang tahun Olsir. Episode 494 Penatua Sun. Olsir hanya mengajarkan Dao setiap 10.000 tahun sekali, dan jumlah waktu pelajaran ini bervariasi setiap waktu. Ini adalah kesempatan besar bagi siapa saja yang datang mencari Dao. Ini adalah peristiwa unik di planet Tianyun yang dimulai setelah Olsir muncul. Di antara semua orang yang datang dari jauh, ada beberapa kultivator yang sangat kuat. Namun, bahkan mereka akan mendengarkan dengan cermat Sang Maha melihat dan mengingatnya. Pada pagi hari ini, para murid dari 7 divisi Sekte Takdir Surgawi keluar dimulai dari Divisi Merah. Divisi Merah memiliki total 7 murid, dan tidak ada satupun yang hilang. Mereka semua mengenakan jubah merah dengan sulaman naga emas di lengan dan ikat pinggang hijau hangat di pinggang mereka. Ketujuh dari mereka terbang keluar dari divisi merah dalam 7 sinar lampu merah. Di langit di atas divisi merah, mereka dengan hormat membungkuk ke arah sekte utama.
Setelah divisi merah pindah, divisi oranye menyusul setelahnya. Divisi oranye juga memiliki 7 orang yang mengenakan pakaian oranye, dan mereka membungkuk hormat setelah divisi merah. Setelah mereka masing-masing adalah divisi kuning, hijau, cian, dan biru, dan setelah keenam divisi ini muncul, giliran divisi ungu. Bagaimanapun, divisi ungu adalah divisi terlemah di sekte nasib surgawi. Hanya 3 sinar cahaya yang terbang keluar dari divisi ungu dan berhenti di langit. Pandangan 6 divisi lainnya beralih ke mereka. Ada rasa dingin, ejekan, penghinaan, dan semacamnya di mata mereka. Tatapan ini tertuju pada mereka bertiga seperti pedang tajam. Ekspresi Bai Wei normal. Dia jelas sudah terbiasa dengan ini. Adapun kakak keempat, wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menggigit bibir bawahnya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Wang Lin berdiri di sana dengan wajah tenang dan dengan dingin memandang setiap murid dari 6 divisi lainnya. Semakin banyak dia melihat, semakin dia terkejut, dan pupil matanya menyusut dalam jumlah yang tidak terlalu mencolok. Dari murid 6 divisi lainnya, dia hanya mengenal 3 orang. Salah satunya adalah Sima Rufeng yang menduduki peringkat 3 divisi biru. Dia berada di puncak tahap akhir transformasi jiwa dan hanya selangkah lagi dari tahap Ascendan. Lainnya adalah pria bernama Wang dari divisi hijau. Ketika dia melihat Wang Lin menoleh, dia menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Tingkat kultivasinya lebih tinggi dari Wang Lin. Dia setengah langkah ke tahap Ascendan. Selain mereka berdua, ada orang lain. Orang ini terlihat sangat familiar bagi Wang Lin. Pria parubaya itulah yang melawan Cihu dan menggunakan kristal niat membunuh. Saat itu, kultivasi orang ini belum mencapai tahap transformasi jiwa, tetapi sekarang dia berada pada tahap akhir transformasi jiwa. Orang ini berdiri di posisi keempat di divisi oranye, dan dia juga melihat ke arah Wang Lin. Saat tatapan mereka bertemu, orang ini mengungkapkan ekspresi bingung seolah dia mengenali Wang Lin, lalu dia mengungkapkan senyuman aneh. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Saat itu dia tidak tahu banyak tentang sekte takdir surgawi, tapi sekarang dia yakin bahwa di alam surgawi, orang itu menyembunyikan tingkat kultivasinya. Bahkan sekarang Wang Lin masih berpikir bahwa dia menyembunyikan tingkat kultivasinya, tetapi perbedaan tingkat kultivasi mereka terlalu besar, sehingga Wang Lin tidak dapat melihat orang ini. Dia memandang semua murid dari 6 divisi lainnya satu per satu. Dia tidak dapat melihat tingkat kultivasi lebih dari setengahnya. Meskipun dia dapat menemukan beberapa petunjuk, tebakannya hanya didasarkan pada jejak yang tertinggal setelah mereka menyembunyikan tingkat kultivasi mereka. Sekte nasib surgawi benar-benar kuat. Salah satu dari divisi ini, selain divisi ungu milikku, dapat dengan mudah menyapu seluruh planet Suzaku. Bahkan jika Zhu Zi memiliki segel bertajuk, dia tidak akan menjadi tandingannya. Ekspresi Wang Lin normal, tapi hatinya suram. Setelah murid inti dari 7 divisi tiba, murid normal terbang. Tidak semua murid memiliki hak untuk mencari Dao. Hanya mereka yang memiliki bakat atau tingkat kultivasi tinggi yang diizinkan mendengarkan ajaran Dao dari dekat. Satu demi satu, murid normal dari 7 divisi muncul dan berdiri di belakang murid inti. Jumlah mereka sangat banyak, dan mereka membentuk penggemar besar di belakang para murid inti. Akibatnya, perbedaan kekuatan antar divisi menjadi jelas. Divisi merah adalah yang terkuat. Ada murid terbanyak di belakang mereka, dan ada banyak kultivator kuat di antara mereka. Adapun divisi ungu, para murid di belakang Wang Lin jelas berada beberapa langkah di bawah. Apakah saudara ketujuh melihat divisi ungu kita menurun? Sementara Wang Lin sedang merenung, suara kakak keempat, yang penuh dengan kesedihan, memasuki telinganya. Dia merenung sedikit sebelum mengangguk dan mengirimkan transmisi suara kembali. Divisi ungu tertinggal terlalu jauh dari 6 divisi lainnya. Kakak keempat menghela nafas dan bertanya, apakah kamu tahu alasannya? Tolong beritahu aku. Sikap Wang Lin tenang. Masalah utamanya adalah divisi ungu mengalami terlalu banyak pertikaian, dan posisi murid sejati terlalu sering berubah, tidak seperti 6 divisi lainnya, di mana terdapat murid sejati yang telah bertahan selama lebih dari 1000 tahun. Akibatnya, divisi ungu berangsur-angsur menurun dan tidak lagi memiliki kekuatan seperti ketika saudara junior Sun Yun ada. Kakak keempat menghela nafas pahit dan tidak lagi berbicara. Setelah murid normal dari 7 divisi semuanya muncul, bahkan lebih jauh dari pusat adalah orang-orang yang datang ke perayaan tersebut. Di antara mereka yang datang mencari Dao, tingkat kultivasi dan posisi mereka tidak menjadi masalah. Selama mereka datang ke perayaan tersebut, mereka diperbolehkan datang ke sini untuk mencari Dao.
Semakin banyak orang yang datang, sekitar 10.000 kilometer di sekitarnya secara bertahap dipenuhi oleh para kultivator. Wang Lin meliriknya dan bahkan tidak tahu berapa banyak orang yang datang. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin bisa melihat apa sebenarnya posisi Olsir di Sekte Takdir Surgawi. Tak lama setelah itu, seberkas cahaya berwarna pelangi tiba-tiba terbang dari sekte utama Sekte Nasib Surgawi. Sinar cahaya melintasi langit menuju tempat para murid berada. Seorang lelaki tua yang mengenakan jubah berwarna pelangi perlahan berjalan melewati cahaya ke arah mereka. Pada saat ini, semua murid inti dari 7 divisi membungkuk dan berkata, "Salam, Guru." Wang Lin mengikuti yang lain dan dengan hormat menyapa Sang Maha Melihat. Di belakangnya ada semua murid biasa dari 7 divisi. Jumlah mereka banyak, jadi ketika mereka semua mengucapkan salam, itu seperti suara gemuruh yang mengguncang langit. "Salam, leluhur." Di belakang mereka ada para tamu. Di antara mereka, ada yang berteriak keras dan ada yang hanya mengangguk. Meskipun lelaki tua itu terlihat lambat, hanya butuh 3 tarikan napas baginya untuk tiba di langit di atas mereka. Melihat para kultivator di sekitarnya, lelaki tua itu tersenyum tipis dan dengan tenang berkata, "Saya, yang Maha Melihat, mampu memahami surga karena saya telah berkultivasi dalam waktu yang lama. Hari ini, saya akan membiarkan Anda rekan-rekan kultivator merasakan beberapa pencerahan yang saya dapatkan." Dao orang tua ini adalah tentang mengikuti nasib langit. Jika ada kesalahan, saya harap Anda semua memaafkan saya. Sesampainya di sini, dia tiba-tiba berhenti dan mengangkat kepalanya untuk melihat kehampaan di atasnya. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Namun, sebelum itu, biarkan teman lamaku dari aliansi kultivasi berbicara terlebih dahulu." Setelah Olsir mengatakan ini, lingkungan sekitar menjadi sangat sunyi, dan semua orang melihat kehampaan di atas mereka. Terutama para kultivator yang kuat, mereka semua segera menjadi waspada dan menunjukkan ekspresi terkejut. Tawa panjang yang seolah datang dari kehampaan bergema dalam keheningan ini. Pada saat yang sama, sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dalam jarak sekitar 5.000 kilometer. Setelah sinar cahaya keemasan muncul, mereka semua berkumpul seperti orang gila di satu tempat. Saat cahaya keemasan bergerak, seluruh langit tampak seperti batasan yang sangat besar. Pembatasan ini juga tidak berhenti. Itu dengan cepat menyusut. Pada akhirnya, saat semua cahaya keemasan berkumpul di tempat yang sama, matahari kehilangan warnanya. Langit dan bumi juga kehilangan warnanya. Satu-satunya hal yang tersisa di dunia ini adalah cahaya keemasan itu. Seseorang perlahan keluar dari cahaya keemasan ini. Orang ini memiliki rambut panjang yang tergerai di udara tanpa angin. Dia memiliki perawakan kekar dan tampak seperti dewa perang. Dia tampak berusia sekitar 40 tahun, wajahnya dipenuhi tekad, dan matanya seperti kilat. Siapapun yang memandangnya akan gemetar, karena hanya dia yang berdiri di sana sepertinya memberikan tekanan yang sangat besar. Ada kultivator yang kuat di antara para kultivator di sekitarnya, tetapi bahkan ketika orang-orang itu melihat tatapan orang ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepala. Orang ini mengenakan jubah ungu, dan ada musang bermata 3 di bahunya. Mata musang itu juga seperti kilat, dan ia memandang segala sesuatu dengan tatapan dingin. Ekspresi Olsir normal. Setelah melihat pria parubaya ini, dia tersenyum tipis dan berkata, "Jadi itu adalah Sun yang lebih tua." Olsir menyapa Sun yang lebih tua. "Aku tidak percaya Penatua Sun mengirim avatar untuk perayaan ulang tahun kecil lelaki tua ini. Saya sangat tersanjung." Pidato Olsir penuh hormat, tapi dia tidak bergerak sama sekali. Jelas sekali bahwa dia hanya bersikap sopan. Pria parubaya itu sepertinya tidak keberatan. Setelah keluar dari cahaya keemasan, dia melambaikan tangannya ke belakang. Cahaya keemasan di belakangnya perlahan meredup, menampakkan dirinya sebagai pedang terbang emas, yang kemudian dia ambil. "Monster tua Olsir, bagaimana mungkin aku tidak datang ke perayaan ulang tahunmu yang ke-10.000 tahun?" Pria parubaya itu tertawa ketika dia melemparkan pedang terbang di tangannya ke arah Sang Maha Melihat. "Saya datang terburu-buru, jadi saya tidak bisa menyiapkan hadiah bagus apapun. Pedang terbang ini adalah harta surgawi kualitas menengah ke atas, dan karena dimurnikan selama 10.000 tahun, ia memiliki kekuatan. Aku tahu kamu menyukai warna pelangi, dan pedang emas ini berwarna kuning tanah, jadi itu pasti sesuai dengan keinginanmu." Sang Maha Melihat tersenyum tipis. Setelah menerima pedang terbang itu, dia melemparkannya ke arah orang pertama di divisi kuning dan berkata, "Kun Pengzi, aku menghadiahkan pedang ini padamu." Tubuh Kun Pengzi divisi kuning gemetar saat dia dengan cepat menerima pedang itu.
Hatinya dipenuhi kegembiraan saat dia menjawab, "Terima kasih, Guru." Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. "Sikapmu masih belum berubah." Olsir tersenyum tipis tetapi tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia melihat sekeliling pada para kultivator di sekitarnya dan perlahan berkata, "Dao yang akan diajarkan orang tua ini adalah Dao takdir surga. Jika ada yang memiliki perbedaan pendapat, mereka dapat menyatakannya kapan saja sehingga kita dapat memperdebatkan hasil Dao kita." Dengan itu, Olsir melambaikan lengan bajunya dan duduk. Saat dia duduk, awan muncul di bawahnya. Pria parubaya yang berasal dari aliansi kultivator juga duduk di sebelahnya. Dia memperhatikan Olsir dan bersiap mencari Dao. Adapun musang bermata tiga itu terbang dari bahunya. Ia bergerak lebih cepat dari kilat dan menghilang tanpa jejak. Murid Wang Lin menyusut. Kecepatan seperti ini adalah sesuatu yang hanya bisa dibandingkan dengan pedang setengah bulan dengan kekuatan penuh. Saat dia sedang merenung, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang berat di bahunya. Sabel bermata tiga telah mendarat di bahunya tanpa dia sadari. Wang Lin menoleh untuk melihat musang itu, dan musang kecil itu juga melihat ke arah Wang Lin. Episode 495 Dia. Sabel bermata tiga itu seluruhnya berwarna ungu kecuali ketiga matanya, yang memancarkan cahaya seperti hantu. Ia berbaring di bahu Wang Lin dan mengamati Wang Lin. Mata itu menatap Wang Lin dan sama sekali tidak bergerak. Wang Lin balas menatap dongeng itu. Dia merasakan keakraban saat melihatnya. Tampaknya ada cahaya bintang yang datang dari mata ketiga musang itu. Siapapun yang melihatnya akan tersesat dalam pandangannya. Sabel bertanda bintang. Itu adalah bayi sabel bertanda bintang. Mata Wang Lin menjadi serius ketika dia mengenali dongeng itu. Ada kenangan terkait musang ini dalam ingatan yang diwarisinya dari dewa kuno Tusi. Sabel ini adalah makhluk misterius yang hidup di luar angkasa. Begitu sudah dewasa, ia bisa berubah menjadi apa saja. Tidak mengherankan jika ia berubah wujud menjadi manusia, dan merupakan bahan terbaik untuk membuat wayang. Selama masa kecilnya, ia tidak memiliki banyak serangan yang kuat, namun kecepatannya tidak terbayangkan. Selain itu, musang jenis ini suka melahap logam dan memanfaatkannya untuk tumbuh perlahan. Ada banyak kenangan tentang sabel bertanda bintang dalam ingatan dewa kuno Tusi. Mengukir formasi teleportasi pada inti musang anak memungkinkan inti tersebut menjadi tata ajaib yang dapat mencapai kecepatan yang tak terbayangkan. Namun, terlalu banyak waktu berlalu. Meskipun musang jenis ini belum punah, namun jumlahnya tidak banyak yang tersisa. Pada zaman para dewa kuno, sabel bertanda bintang adalah jenis hewan peliharaan terbaik. Para dewa kuno sangat menyukai kecepatannya. Pada saat yang sama, sabel bertanda bintang menyukai aura anak-anak dewa kuno. Seringkali, mereka tidak perlu menangkapnya, karena seseorang akan mendatangi mereka. Sabel bertanda bintang mendapat banyak manfaat dari kebersamaan dengan seorang anak dewa kuno. Seiring pertumbuhan anak dewa kuno, sabel bertanda bintang menyerap sejumlah besar energi spiritual, mempercepat pertumbuhannya beberapa kali lipat. Mata ketiga musang kecil ini dipenuhi cahaya bintang dan belum mencapai kondisi kembali ke asalnya, jadi usianya kurang dari 10.000 tahun. Sambil melihat dongeng itu, Wang Lin punya ide. Dia menyentuh tas pegangannya, mengeluarkan batu roh berkualitas tinggi, dan meletakkannya di sebelah mulut musang. Sabel ungu itu bahkan tidak melihat ke batu roh, ia hanya menatap Wang Lin dengan tatapan bingung. Lalu tubuhnya berkedip dan menghilang dari bahu Wang Lin. Wang Lin mengusap dagunya. Jelas sekali bahwa batu roh tidak cukup untuk menarik perhatiannya. Ketika musang itu menatapnya, mungkinkah ia menyadari aroma dewa kuno pada dirinya? Meskipun tubuh Wang Lin memiliki aura dewa kuno, namun sangat lemah. Sedikit aura ini hanya tersisa ketika dia menyatu dengan tubuh aslinya. Setelah beberapa saat, itu akan hilang. Sabel ungu datang karena auranya, tapi dia sangat kecewa karena auranya terlalu lemah. Meski tidak mengetahui aura apa itu, namun saat merasakan aura itu terasa sangat nyaman. Perasaan seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah ia temui sejak ia dilahirkan. Setelah menyingkirkan batu roh, Wang Lin mengeluarkan sesuatu yang lain. Kali ini, sebuah batu giok surgawi muncul di tangannya. Saat dia mengeluarkan batu giok langit, ada kilatan cahaya ungu. Ketika Wang Lin melihat tangan kirinya, batu giok langit telah menghilang. Mata Wang Lin menunjukkan senyuman dan kemudian dia mengeluarkan batu giok surgawi lainnya. Kali ini dia memusatkan seluruh perhatiannya pada batu giok. Dengan kilatan cahaya ungu lainnya, musang kecil itu bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Ia bahkan tidak berhenti sejenak saat ia meraih batu giok langit dengan mulutnya dan terbang menjauh.
Ketika musang ungu muncul kembali, ia sudah berada di bahu Penatua Sun, memakan batu giok surgawi. Kadang-kadang ia melihat ke arah Wang Lin dan memberikan perhatian khusus pada tasnya. Ketika Penatua Sun memperhatikan ini, dia tersenyum tipis pada Wang Lin dan mengangguk sebagai tanda terima. Sang Maha melihat duduk dalam posisi lotus di atas awan dan mulai mengajar Dao. Seni surgawi adalah tentang melihat 99 siklus sebagai satu asal-usul. Meskipun saya tidak bisa mengatakan bahwa saya telah memahami setiap mantra sepanjang kehidupan kultivasi saya memiliki sedikit pemahaman tentang esensi di balik mantra tersebut. Kembangkan Dao, kembangkan Dao. Apa gunanya kata, berkultivasi? Apa gunanya kata, Dao? Kondensasi Qi, pembentukan fondasi, formasi inti, jiwa yang baru lahir, formasi jiwa, transformasi jiwa, dan ascendan dianggap sebagai langkah pertama dalam kultivasi. Orang tua ini percaya bahwa semua tahapan ini termasuk dalam kata, berkultivasi, dalam, berkultivasi Dao. Ketika Wang Lin mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi serius dan memusatkan seluruh perhatiannya pada All Seer. Sejak dia mulai berkultivasi, dia selalu mengandalkan dirinya sendiri, dan dia mengendalikan berbagai macam mantra secara acak. Satu hal yang paling dia butuhkan adalah pemahaman yang lebih tinggi. Alam inkorporeal dan jasmani setelah tahap ascendan, serta 3 tahap nirwana, adalah tempat di mana beberapa rekan kultivator di sini terjebak. Ini adalah langkah kedua dalam kultivasi. Orang tua ini percaya bahwa langkah kedua ini adalah jembatan antara kata, berkultivasi, dan Dao. Ketika jiwa benar-benar berpindah dari kata, berkultivasi, ke kata, Dao, kuncinya di sini adalah langkah kedua ini. Sayangnya, saya pun belum bisa memahaminya sepenuhnya. Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang terus-menerus mengganggu saya saat saya mencoba memahaminya. Suara All Seer perlahan menyebar ke seluruh area saat dia berbicara tentang bagaimana dia mengolah Dao. Lingkungan sekitar menjadi sunyi. Bahkan Elder Sun dari aliansi kultivator terdiam dan mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Di antara para kultivator di sekitarnya, satu orang bertanya, "Senior All Seer, apa langkah ketiga dalam mengolah Dao?" Orang ini mengenakan jubah hitam dan tidak ada seorang pun dalam jarak 100 kaki darinya. Ada juga aura iblis yang mengelilinginya. Ada bekas luka ganas di wajahnya yang menjalar dari antara alisnya hingga ke lehernya. All Seer memandang orang itu dan berkata, langkah ketiga adalah ranah sebenarnya dari kata, Dao. Berkultivasi selama bertahun-tahun hanya untuk Dao. Begitu seseorang mencapai Dao, maka kultivasi mereka akan mencapai tahap yang tak terbayangkan. Namun, mengenai cara berkultivasi hingga tahap itu, lelaki tua ini tidak tahu. Dao orang tua ini adalah takdir surga. Jika takdir langit menghendaki, maka semuanya akan sukses. Jika takdir belum tiba, maka semua akan menjadi debu dan tersingkir. Lingkungan sekitar menjadi sunyi lagi. Wang Lin mengungkapkan ekspresi merenung saat dia dengan hati-hati memahami kata-kata yang maha melihat. Mengolah Dao memiliki 3 langkah. Saya bahkan belum menyelesaikan langkah pertama, dan langkah selanjutnya akan semakin sulit. Orang mengatakan bahwa kultivasi adalah hal yang menentang surga, dan mereka tidak salah. Wang Lin merenung. Jika bahkan Yang Maha Melihat tidak mengetahui jalan menuju langkah ketiga, apakah langkah ketiga ini ada? Tatapan All Seer menyapu Wang Lin. Pada saat ini, Wang Lin mengangkat kepalanya, dan tatapannya bertemu dengan tatapan All Seer. Seolah-olah dia telah memahami pikiran Wang Lin, dia dengan lembut tersenyum pada Wang Lin dan bertanya, Wang Lin, apakah kamu memiliki pertanyaan? Setelah All Seer mengatakan ini, semua kultivator di sekitarnya mengunci pandangan mereka pada Wang Lin, terutama para murid dari 6 divisi lainnya. Harus dikatakan bahwa dalam situasi ini, bagi seorang master untuk mengajukan pertanyaan secara pribadi adalah suatu kehormatan besar. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia menggenggam tangannya dan dengan hormat berkata kepada Yang Maha Melihat, Guru, murid memang memiliki sesuatu yang tidak dia mengerti. Sang Maha Melihat mengusap janggut putihnya sambil mengangguk dan tersenyum. Biarkan aku mendengarnya. Pengikut mempunyai pertanyaan tentang ungkapan, berkultivasi Dao. Kami para kultivator sering mengatakan kultivasi surgawi, mengultivasi kebenaran, dan mengultivasi Dao. Guru hanya menjelaskan tentang kultivasi Dao, tetapi bagaimana dengan kultivasi surgawi? Menumbuhkan kebenaran. Mungkinkah kedua perkataan itu muncul begitu saja? All Seer tersenyum tipis dan memperlihatkan ekspresi kekaguman. Bahkan Penatua Sun dari aliansi kultivator tersenyum dan menatap Wang Lin dengan penuh arti. Para dewa telah tiada. Kultivasi surgawi berasal dari zaman kuno.
Alam surgawi adalah tanah suci para kultivator saat itu. Beginilah asal mula kultivasi surgawi. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah sumber dari segalanya. Setelah alam surgawi dihancurkan, para kultivatornya hanyalah pohon tanpa akar, tunawisma dan terpaksa hanyut. Pada saat itu, penanaman surgawi kehilangan maknanya dan pada saat yang sama, kebenaran menjadi inti dari penanaman. Dikatakan bahwa memupuk kebenaran juga berarti mengultivasi diri sendiri. Dan sekarang, baik hal-hal surgawi maupun kebenaran sudah berlalu. Yang kita kejar sekarang adalah Dao. Tapi Dao ini bukanlah Dao surga. Suara Olsir rendah, dan ketika dia sampai di sini dia tiba-tiba berhenti. Para kultivator di sekitarnya tiba-tiba kehilangan kendali dan mulai berdebat. Fakta bahwa orang-orang yang mengembangkan Dao, pada kenyataannya, tidak mengembangkan Dao surga menyebabkan keributan besar. Hal ini tampaknya bertentangan dengan apa yang dikatakan Sang Maha Melihat sebelumnya. Saat ini, banyak pertanyaan muncul di kalangan para kultivator. Namun, pada saat ini, semua kultivator yang kuat memiliki ekspresi tenang dan mengungkapkan ekspresi penyesalan. Mereka semua memahami kata-kata yang Maha Melihat, namun beberapa hal tidak boleh diucapkan dengan lantang, karena akan menimbulkan masalah. Penatuasun dari aliansi kultivator mengerutkan kening. Dia terbatuk dan melihat ke arah yang Maha Melihat. Sang Maha Pelihat tersenyum tipis dan melanjutkan, Dao, mengolah Dao, adalah Dao yang mencari jalan menuju langkah ketiga. Karena tidak ada yang tahu jalannya, kita harus memupuk jalan kita sendiri untuk mencapainya. Wang Lin, apakah itu menjawab pertanyaanmu? Wang Lin mengungkapkan ekspresi merenung. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, murid bertanya-tanya apakah langkah ketiga benar-benar ada. Sang Maha Melihat menghela nafas. Wajahnya menunjukkan sedikit kenangan saat dia berkata, 30.000 tahun yang lalu, saya seperti Anda. Saya bertanya-tanya apakah langkah ketiga benar-benar ada sampai saya bertemu dengannya. Penatuasun jelas tahu siapa dia, dan setelah mendengar kata-kata ini, ekspresinya menjadi jelek. Dia mengungkapkan ekspresi kenangan, tapi ada juga jejak ketakutan di matanya. Setelah kata-kata itu diucapkan, semua kultivator menjadi diam. Hanya para kultivator kuat yang mengungkapkan cahaya misterius di mata mereka. Senior Olsir, siapa dia? Teman lama Olsir, bisakah kamu menjelaskannya dengan jelas? Yang Maha Melihat, apa yang terjadi? Semakin banyak pertanyaan tentang dia yang keluar dari mulut Olsir bermunculan. Ekspresi Elder Sun jelek seperti yang dikatakan, dengan nada berat, cukup. Olsir, jangan bicarakan masalah ini lagi. Sang Maha Melihat memandang ke arah Penatuasun dan tersenyum. Sebenarnya, saya sangat beruntung karena di masa paling membingungkan dalam hidup saya, dia muncul. Orang itu pasti telah mencapai langkah ketiga. Episode 496 bertemu Ling Tianhou lagi. Mata Wang Lin berbinar. Semua orang sama, dan mereka semua menatap Sang Maha Melihat selama sisa cerita. Elder Sun merenung sedikit, lalu dia menghela nafas dan melambaikan tangannya. Baik, sikapmu juga aneh. Jika kamu ingin mengatakannya, katakan saja. Sang Maha Melihat tersenyum. Selama bertahun-tahun keberadaan aliansi kultivasi, mereka hanya menderita sekali, dan itu karena orang itu. Hal ini tidak besar. Dia adalah satu-satunya orang yang pernah saya temui yang telah mencapai langkah ketiga. Sayangnya, dia hanya muncul sebentar dan kemudian menghilang tanpa jejak. Sang Maha Pelihat terus mengajarkan Dao, namun hampir semua orang masih memikirkan tentang dia yang dibicarakan oleh Sang Pelihat. Tapi Yang Maha Melihat terus mengajarkan Dao dan tidak pernah berbicara tentang dia lagi. Pembelajaran berlangsung selama 3 hari. Wang Lin diam-diam mendengarkan dan secara bertahap memperoleh pemahaman. Setelah orang tua ini mengajar Dao setiap 10.000 tahun sekali, saya memberikan hadiah yang luar biasa kepada semua orang yang hadir. Saya akan mendemonstrasikan mantra surgawi kualitas menengah untuk semua orang. Seberapa banyak yang dapat dipahami oleh rekan-rekan kultivator Anda, bergantung pada nasib Anda sendiri. Setelah Olsir mengatakan ini, hampir semua orang menjadi sangat fokus. Bahkan para kultivator yang kuat pun menjadi fokus juga. Beberapa dari mereka yang tidak jauh lebih lemah dari Olsir juga sepenuhnya fokus padanya. Harus dikatakan bahwa mantra surgawi terlalu langka, dan mantra surgawi kualitas sedang bahkan lebih langka lagi. Alasan mengapa begitu banyak orang datang ke perayaan ulang tahun Olsir, selain karena dia terkenal, punya banyak teman, dan akan mengajar Dao, adalah demonstrasi mantra surgawi yang terjadi setelahnya. Hal ini menggoda hati setiap kultivator.
Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menatap All Seer dengan penuh perhatian. Wang Lin belum pernah melihat mantra surgawi sebelumnya. Yang tertinggi yang dia lihat adalah batasan yang merupakan tiruan dari mantra surgawi. Pembatasannya sudah sangat kuat, dan Wang Lin bahkan tidak bisa membayangkan betapa kuatnya mantra surgawi. Saat semua orang menunggu untuk dipertunjukkan oleh All Seer, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari cakrawala. Sinar energi pedang mendekat dari kejauhan seperti meteor yang jatuh. Ketika para kultivator yang kuat menyadari hal ini, mereka dengan tenang menoleh. Energi pedang dalam jumlah tak terbatas datang dari cakrawala. Tidak salah untuk mengatakan bahwa itu menutupi langit sepenuhnya. Energi pedang sinar itu menciptakan gelombang dentuman sonik saat mereka mendekat. Wang Lin hanya pernah melihat ini sekali sebelumnya, dan itu terjadi di alam surgawi, ketika wanita berjubah putih dari dalam pagoda terbangun dan memanggil semua pedang surgawi. Seluruh alam surgawi dikelilingi oleh pedang saat itu. Ekspresi All Seer normal saat dia melihat ke kejauhan. Pada saat ini, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya terbang. Mereka semua mengeluarkan aura dingin dari pisau tajam saat mereka menyerang ke tempat ini. Banyak kultivator yang tidak cukup kuat menyingkir. Mereka tidak berani menghalangi mereka. Sebuah lorong lebar tiba-tiba muncul di tengah kerumunan. Pak Tua yang Maha Melihat, bagaimana mungkin aku tidak datang ke perayaan ulang tahunmu? Suara arogan bergema di seluruh langit dan bumi. Di saat yang sama, pedang terbang yang terbang tersebar, memperlihatkan seorang lelaki tua berjubah hijau. Alis lelaki tua ini putih dan bergerak tanpa angin. Meski terlihat kurus, dia mengeluarkan aura yang sangat mengejutkan. Ada 4 pedang ilusi yang berkedip-kedip di belakang punggungnya. Setiap kali mereka berkedip, akan ada suara gemuruh yang menggelegar. Di bawahnya ada pedang ular yang mengeluarkan aura ganas. Ada warna darah yang sangat kental di permukaan pedang ular itu. Biksu pedang Ling Tianhou menggunakan metode yang tidak diketahui untuk memurnikan pedang tersebut sehingga ketika orang melihatnya, hati mereka akan bergetar hebat. Wajah beberapa kultivator di sekitarnya menjadi pucat, dan mereka mundur sekali lagi. Wang Lin menatap pedang ular itu. Pedang itu adalah pedang surgawi hujan kedua yang dicuri oleh Ling Tianhou. Salah satu kultivator di sekitarnya dengan cepat berseru, pedang Sein Ling Tianhou. Di planet Tianyun, apakah itu kultivasi individu atau kekuatan sekte mereka? Sekte pedang Daluo adalah yang berada di peringkat tepat setelah sekte takdir surgawi. Biksu pedang Ling Tianhou memperlihatkan ekspresi muram di wajahnya yang kurus, sementara pedang tak terhitung jumlahnya yang melayang di belakangnya melepaskan gelombang himne pedang. Sein pedang Ling Tianhou dengan keras berteriak, "Murid, keluarlah dan sapa senior All Seer." Setelah dia mengatakan ini, nyanyian pedang yang berasal dari pedang terbang di belakangnya menjadi lebih kuat. Akhirnya, terjadi serangkaian ledakan saat pedang terbang berubah menjadi gas satu per satu. Saat ini, awan kabut hijau menutupi area di belakang Ling Tianhou. Kabut seolah menutupi seluruh langit, menyebabkannya berubah warna. Di saat yang sama, sepasang mata dingin yang tak terhitung jumlahnya muncul satu per satu di dalam kabut hijau ini. Ketika kabut hijau menghilang, tiba-tiba ada banyak murid yang berdiri di atas pedang terbang di belakang pedang Sein Ling Tianhou. Murid-murid ini semuanya mengenakan pakaian hitam, dan masing-masing memiliki pedang kuno di punggung mereka. Tatapan mereka seperti kilat saat mereka menatap Sang Maha Melihat. Ada banyak sekali. Sekilas, Wang Lin menebak bahwa setidaknya ada 10.000 orang di belakang Sein pedang Ling Tianhou. Banyak sekali teman lama di sini. Bahkan Penatua Sun ada di sini. Tatapan pedang Sein Ling Tianhou menyapu semua orang hingga mendarat pada Tetua Sun. Penatua Sun tersenyum tipis dan berkata, bagaimana mungkin saya tidak datang ke perayaan ulang tahun teman lama All Seer? Ling Tianhou tertawa, lalu dia melihat ke arah Yang Maha Melihat dan tersenyum. Pak Tua Yang Maha Melihat, ada apa? Apakah kamu tidak menyambutku? Sang Maha Melihat tersenyum. Lupakan. Anda datang pada waktu yang sangat tepat. Saya akan menggunakan Anda sebagai target demonstrasi mantra surgawi agar semua kultivator di sini dapat melihatnya. Bagaimana? Mata Ling Tianhou menjadi dingin dan dia tersenyum. Itu juga niatku. Sang Maha Melihat tersenyum, lalu dia mengangkat tangan kanannya, membentuk segel, dan berkata, rekan-rekan kultivator, mantra surgawi yang akan saya gunakan adalah mantra surgawi kualitas sedang. Saya memperoleh mantra ini secara tidak sengaja di planet yang sepi. Ini disebut mantra panduan surgawi. Setelah mempelajari mantra ini, saya menemukan bahwa mantra ini digunakan oleh orang-orang dari alam surgawi untuk memungkinkan kita para kultivator memasuki alam surgawi.
Setelah digunakan, mantra yang kuat akan turun, jadi harap diperhatikan baik-baik. Biksu pedang Ling Tianhou mendengus dingin. Tatapannya dingin saat dia melihat ke arah Olsir. Olsir tersenyum tipis ketika tangan kanannya membentuk segel lain, menciptakan lampu merah. Dia mengangkat tangan kirinya untuk membentuk segel lain dan kemudian lampu merah tiba-tiba menjadi lebih terang. Ekspresi Olsir tenang saat dia menunjuk ke arah kehampaan. Lampu merah di tangannya tiba-tiba terbang dan menyerbu ke cakrawala. Mantra panduan surgawi kualitas sedang. Suara Olsir sepertinya datang dari kehampaan. Tiba-tiba terjadi ledakan menggelegar di langit, dan langit tiba-tiba menjadi merah. Awan bergolak di langit merah seolah-olah ada naga yang marah di dalamnya. Guntur terdengar saat kilat bergerak menembus awan seperti ular perak. Langit saat ini seperti lautan yang mengamuk ketika tekanan surgawi turun secara diam-diam dari atas. Di bawah kekuatan tekanan surgawi ini, banyak wajah para kultivator di sekitarnya menjadi pucat. Mereka segera mendarat di tanah dan duduk dalam posisi lotus untuk berkultivasi. Saat Wang Lin menatap langit, energi spiritual surgawi di tubuhnya menjadi kacau. Seolah-olah ada kekuatan misterius yang datang dari langit yang menyebabkan tubuhnya bergetar tak terkendali. Hanya energi spiritual surgawi logam yang tercipta setelah 3 siklus yang tidak terpengaruh dan beroperasi dengan tenang seperti biasa. Wang Lin mengirimkan perintah dan melepaskan energi spiritual surgawi logam ke dalam tubuhnya. Dia mengendalikan energi spiritual celestial logam agar tidak menyentuh energi spiritual celestial normal saat energi tersebut beredar di seluruh tubuhnya. Setelah energi spiritual surgawi logam membuat 1 siklus penuh, gemetarnya sebagian besar sudah stabil. Meski wajahnya masih pucat, ia mampu tetap berdiri tegak. Adapun Bai Wei, dia bertahan beberapa saat sebelum menghela nafas dan turun ke tanah untuk berkultivasi. Di seluruh divisi ungu, selain Wang Lin, hanya kakak keempat yang dengan tenang menatap langit. Tak satu pun murid biasa dari divisi ungu dapat menahan tekanan, jadi mereka mendarat. Tidak hanya divisi ungu, tetapi hampir semua murid biasa dari divisi lain juga mendarat. Hanya mereka yang memiliki kultivasi kuat yang mampu bertahan di udara. Namun, tidak ada satupun murid inti dari 6 divisi lainnya yang jatuh dari langit. Beberapa memiliki ekspresi pucat seperti Wang Lin, tetapi mereka mampu menahannya. Ekspresi Wang Lin kembali normal setelah energi spiritual surgawi logam menyelesaikan siklus ketiganya melalui tubuhnya. Kakak keempat berbalik dan memberinya tatapan penuh arti tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mata sang pelihat menunjukkan ekspresi polos, lalu jari kanannya menunjuk ke arah Ling Tianhou. Namun, jarinya tiba-tiba bergerak, dan ketika berhenti, jarinya menunjuk ke lebih dari 10.000 murid yang berdiri di atas pedang terbang di belakang Ling Tianhou. Ekspresi pedang Sein Ling Tianhou tenggelam. Saat dia hendak bergerak maju, Olsir tersenyum tipis dan berkata, memandu jalan. Setelah dia mengatakan ini, suara gemuruh datang dari awan di langit. Seluruh langit tampak seperti telah dirobek oleh sepasang tangan raksasa yang tak terlihat, memperlihatkan sebuah lubang raksasa. Semburan cahaya 7 warna turun dari lubang dan mengelilingi semua murid di belakang Ling Tianhou. Tatapan dingin tiba-tiba menghilang dari para murid sekte pedang Dalou. Sebaliknya, ekspresi itu digantikan dengan ekspresi bingung. Mereka kehilangan kendali atas tubuh mereka dan perlahan-lahan terbang ke langit menuju lubang tempat cahaya 7 warna itu berasal. Ling Tianhou meraung saat pedang ular di bawah kakinya terangkat ke langit. Olsir tersenyum tipis saat tangannya terulur. Pedang ular itu tiba-tiba melambat dan mulai meronta dan melepaskan himne pedang yang menggetarkan surga. Ling Tianhou meraung dingin dan kemudian lampu merah muncul di antara alisnya. Dengan sekejap, cahaya keluar dari sela alisnya dan melayang di langit. Ia kemudian berubah menjadi binatang kilin raksasa. Binatang ini sangat ganas. Setelah mendarat dengan keempat kakinya, kepalanya yang besar menatap ke arah Olsir sebelum menyerangnya. Pada saat binatang kilin muncul, suara gemuruh keluar dari bendera 1 miliar jiwa di dalam jiwa asal Wang Lin. Episode 497 Mantra Panduan Surgawi. Raungan itu menembus bendera dan bergema di jiwa asal Wang Lin. Meskipun suara itu tidak keluar dari tubuhnya, kilin yang melompat ke arah Olsir tiba-tiba bergetar dan berhenti bergerak. Kepalanya yang besar tiba-tiba menoleh, lalu matanya menjadi sangat terang dan mulai mengamati kerumunan. Namun, pada saat kilin di dalam bendera jiwa mengeluarkan raungan itu, Wang Lin telah mengaktifkan bendera jiwa untuk menyembunyikan jejak kilin, sehingga kilin milik Ling Tianhou tidak dapat menemukan apapun. Pedang Sein Ling Tianhou mengerutkan kening.
Pada saat ini, dengan pedang ular yang dipegang oleh Yang Maha Melihat dan binatang kilin berhenti, mantra surgawi kualitas menengah, panduan surgawi, melepaskan kekuatan penuhnya. Semburan cahaya 7 warna keluar dari lubang di langit. Di saat yang sama, nyanyian alam bergema di balik awan. Satu demi satu, ilusi tiba-tiba muncul dan bergerak di langit. Salah satu ilusi berdiri di tengah. Ilusi ini mengenakan gaun emas dan mengeluarkan energi spiritual surgawi dalam jumlah yang sangat besar. Meskipun itu hanya ilusi, perasaan tekanan surgawi terpancar dari tubuhnya. Saat melayang di langit, ia melihat ke bawah, dan pandangannya tertuju pada lebih dari 10.000 murid Sekte Pedang Dalou. Dia tidak membuka mulutnya, tapi suara yang kuat menggema di langit. Saya adalah tubuh ilusi dari utusan abadi alam surgawi. Saya di sini untuk membimbing para kultivator alam bawah. Ungkapan ini sepertinya sudah diucapkan berkali-kali. Utusan itu kemudian mengangkat tangannya dan melambaikannya. Pada saat ini, ruang di mana murid-murid Sekte Pedang Dalou melayang bergetar dan kemudian ditutup oleh cahaya keemasan. Pemandangan ini membuat seluruh kultivator di sekitarnya yang datang ke perayaan tersebut terkejut. Semua kultivator yang kuat mengungkapkan ekspresi terkejut. Alam surgawi sudah hancur, jadi mengapa mantra panduan surgawi masih memanggil seorang jenderal surgawi sebagai pemandu? Jika orang-orang itu benar-benar dibawa pergi, kemana mereka akan pergi? Akankah mereka dibawa ke alam surgawi yang rusak? Atau ke tempat yang belum pernah dikunjungi oleh seorang kultivator? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya muncul di hati para kultivator di sekitarnya. Pada saat yang sama, Yang Maha Melihat tiba-tiba menjadi jauh lebih misterius di hati mereka. Bagaimana mantra surgawi kualitas menengah dapat ditemukan oleh Yang Maha Melihat di planet yang sepi? Pasti ada masalah di sini. Saat para kultivator sedang menebak-nebak, wajah biksu pedang Ling Tianhou menjadi sangat muram dan dia berteriak, "Pak Tua Yang Maha Melihat, aku membawa murid-muridku ke sini untuk memberi selamat padamu, namun kamu malah merendahkan diri untuk bertindak melawan mereka. Apa artinya ini?" Dia melambaikan tangan kanannya dan pedang ular itu terbang kembali ke arahnya. Dia menyerah untuk mencoba menghentikan mantranya dan ingin melihat dengan tepat apa yang ingin dilakukan oleh Olsir. Ekspresi sang pelihat tetap sama. Bukankah membiarkan murid-muridmu merasakan seperti apa alam surgawi sebelum dihancurkan adalah hal yang baik? Saat mereka berdua berbicara, lebih dari 10.000 murid Sekte Pedang Dalou terbang menuju lubang di langit tanpa kendali atas tubuh mereka dan menghilang satu persatu. Ekspresi Sein Pedang Ling Tianhou masih suram saat dia berdiri di sana, menatap dingin ke arah Olsir. Baru setelah murid terakhir Sekte Pedang Dalou menghilang ke dalam lubang, pemandangan aneh di langit perlahan menghilang dan kembali normal. Sang Maha Melihat mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan tersenyum lembut. Meskipun mantra surgawi kualitas menengah ini tidak memiliki kekuatan serangan, mantra ini masih dapat mengusir orang bahkan setelah alam surgawi runtuh. Mengenai kemana mereka dikirim, saya tidak tahu. Anda, biksu pedang Ling Tianhou memandang ke arah Yang Maha Melihat, dan wajahnya menjadi semakin muram. Sang Maha Melihat memandang Ling Tianhou dan tersenyum. Pedang suci tidak perlu khawatir. Dalam 3 hari, semua muridmu akan muncul kembali di sini. Pada saat itu, Anda harus membiarkan orang tua ini meminjam beberapa orang untuk ditanyai. Saya ingin melihat kemana tepatnya mereka pergi dan apa yang mereka lihat. Biksu pedang Ling Tianhou merenung sejenak, lalu ia mendengus dingin dan tidak berkata apapun lagi. Dia tahu betul bahwa Yang Maha Melihat tidak akan bertindak melawan murid-muridnya secara pribadi dalam situasi seperti ini, atau Yang Maha Melihat akan kehilangan semua rasa hormat yang dimilikinya. Jika Yang Maha Melihat mengatakan mereka akan kembali dalam 3 hari, maka mereka akan kembali dalam 3 hari. Sang Maha Melihat melakukan semua ini untuk membuat pedang Sein Ling Tianhou terlihat buruk. Pada saat ini, beberapa orang yang lebih berbakat menatap ke langit, memikirkan sesuatu, dan hanya sedikit yang diam-diam meniru mantra surgawi. Wang Lin mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan mulai merenung. Mantra surgawi kualitas menengah ini sangat misterius baginya, dan mustahil mempelajarinya hanya dengan satu demonstrasi. Namun, hal itu membuatnya mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang mantra surgawi. Adegan yang diciptakan oleh mantra panduan surgawi jelas tidak diciptakan oleh Sang Maha Melihat. Sebenarnya, mantra ini adalah keberadaan yang abadi. Seseorang hanya memerlukan metode untuk membuka bagian itu dan memiliki kualifikasi untuk menggunakannya. Siapapun yang memenuhi kedua persyaratan ini dapat menggunakannya di mana saja untuk membawa pergi orang yang ingin mereka bimbing ke alam surgawi.
Setelah Olsir mendemonstrasikan mantra ini, dia tidak mengumumkan bahwa sesi pengajaran Dao ini telah selesai. Sebaliknya, matanya menampakkan cahaya misterius dan dia perlahan berkata, "Hari ini, selain merayakan ulang tahun saya juga ingin rekan-rekan kultivator menjadi saksi. Saya memiliki total 7 divisi murid, dan hanya divisi kuning dan ungu yang tidak memiliki siapapun yang menyandang gelar murid sejati. Hari ini adalah saat murid sejati dari 2 divisi itu akan dipilih." Setelah dia mengatakan ini, tatapan para kultivator di sekitarnya beralih ke divisi kuning dan ungu. Namun, kebanyakan dari mereka melihat ke divisi kuning. Tidak banyak yang melihat ke arah divisi ungu. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa divisi ungu terlalu lemah. Ada 6 orang di divisi kuning. Kakak ketiga dari divisi kuning menyandang gelar murid sejati. Namun, 30 tahun yang lalu, dia menghilang dalam perjalanannya keluar sekte dan tidak pernah terdengar kabarnya lagi. Saat ini, ke-6 orang divisi kuning memiliki ekspresi setenang kolam air tanpa riak apapun. Wanita parubaya yang berdiri di ujung barisan berjalan ke depan dan dengan hormat berkata kepada Yang Maha Melihat, "Murid menyerah." Setelah dia mengatakan itu, murid divisi kuning lainnya juga keluar dan menyerah hingga hanya tersisa 2 orang. Dari 2 orang yang tersisa, Wang Lin hanya memiliki sedikit kesan terhadap salah satu dari mereka. Dialah yang mendapatkan pedang dari Yang Maha Melihat tadi, Kun Pengzi. Selain Kun Pengzi, ada seorang lelaki tua berdiri di sampingnya. Wajah orang ini dipenuhi kerutan, dan dia terlihat sangat tidak normal. Meski mengenakan jubah kuning, ia tetap terlihat seperti monyet kurus. Dia adalah Yun Daozi, murid tertua divisi kuning, dan dia memegang gelar murid sejati selama 800 tahun sebelum saudara ketiga mereka mengambilnya. Namun, orang ini tidak memiliki semangat bersaing, jadi dia menjalani kehidupan yang sangat tanpa beban. Pada saat ini, dia melihat ke arah Yang Maha Melihat, mengambil satu langkah ke depan, dan dengan hormat berkata, "Murid juga menyerah." Orang yang paling cocok untuk menerima gelar murid sejati untuk divisi kuning adalah kakak kedua, yang menerima harta surgawi dari guru. Sang Maha Melihat memandang Yun Daozi dengan penuh arti. Tampilan ini menyebabkan Yun Daozi segera menundukkan kepalanya dan tetap diam. Sang Maha Melihat kemudian berteriak, "Kun Pengzi, murid ada di sini." Tubuh Kun Pengzi gemetar saat dia dengan cepat berjalan maju beberapa langkah dan berdiri tegak. "Kamu adalah murid sejati divisi kuning. Jika kamu bisa mempertahankan gelar itu selama 1000 tahun, aku akan mengajarimu mantra surgawi berkualitas rendah." 7 murid nasib surgawi tidaklah sederhana. Mereka adalah simbol dari sekte nasib surgawi saya dan merupakan murid sejati dari sekte tersebut. "Bisakah kamu memegang gelar ini dengan baik?" Suara Olsir dipenuhi dengan keagungan. Para kultivator di sekitarnya tidak bereaksi banyak, namun mulut pedang suci Ling Tianhou bergerak. Dia mengungkapkan ekspresi menghina seolah-olah dia mengatakan, 7 murid nasib surgawi. Huff. Kun Pengzi berlutut di udara dan bersujud kepada Sang Maha Melihat. Murid akan mengingat kata-kata guru. Olsir mengangguk, lalu dia menunjuk ke titik di antara kedua alisnya. Cahaya kuning muncul, menyebabkan mata Olsir menjadi sangat terang. Segera, sebuah kristal kuning muncul di tangannya. "Saya yakin Anda sudah familiar dengan item ini. Itu adalah simbol dari 7 murid nasib surgawi. Lakukan kultivasi pintu tertutup selama beberapa tahun untuk mempelajari hal ini. Saat kamu keluar, aku akan memberimu harta penyelamat nyawa lainnya." Kun Pengzi menarik napas dalam-dalam dan bekerja keras untuk menekan kegembiraan di hatinya. Meski sempat mengetahui bahwa ia akan mendapatkan gelar tersebut, ia tetap merasa seperti sedang bermimpi. Sebenarnya, dalam hatinya dia memahami bahwa murid-murid divisi kuning lainnya tidaklah lemah, dan masing-masing dari mereka pandai menyembunyikan tingkat pengolahan mereka. Kecuali jika mereka benar-benar bertarung, mustahil untuk melihat kultivasi satu sama lain. Jika mereka bertarung, dia tidak percaya diri untuk menang, dan yang paling penting, divisi kuning memiliki saudara seperguruan senior Yun Daozi. Kun Pengzi telah mengikuti guru selama lebih dari 2000 tahun, namun ketika dia bergabung, saudara seperguruan senior sudah ada di sana. Dia tidak tahu persis berapa lama kakak seperguruan seniornya mengikuti guru. Namun, meskipun saudara seperguruan senior ini sedikit sombong dan tidak berbicara dengan siapapun, dia juga tidak tertarik pada posisi murid sejati. Dia bahkan tidak berusaha memperebutkannya. Wang Lin diam-diam menyaksikan ini dari samping. Pandangannya lebih tertuju pada Yun Daozi dibandingkan yang lain. Tapi yang paling aneh menurut Wang Lin adalah setelah Olsir mengeluarkan kristal kuning itu, mata Yun Daozi menyusut dalam jumlah yang hampir tidak terlihat.
Ketenangan di matanya tiba-tiba runtuh dan digantikan oleh rasa takut. Namun, rasa takut itu segera digantikan oleh ketenangan. Seolah-olah apa yang terjadi sebelumnya tidak terjadi. Jika bukan karena Wang Lin memperhatikan selama ini, dia tidak akan memperhatikan detail kecil ini. Setelah lama mencari, Yun Daozi berbalik ke arahnya dan menunjukkan senyuman tipis. Senyuman tipis ini agak aneh. Seolah-olah dia telah melihat semuanya. Selanjutnya adalah gelar murid sejati untuk divisi ungu. Wang Lin, Zhao Xinmeng, Bai Wei, apakah kalian bertiga siap? Olsir memandang Wang Lin dan mengangguk sambil tersenyum. Episode 498 Zhao Xinmeng. Bai Wei mengangguk dan dengan hormat berkata, murid menyerah. Kakak keempat, Zhao Xinmeng, memandang ke arah Wang Lin dengan ekspresi serius dan dengan lembut berkata, saudara ketujuh, jika saya menyerah juga, akan terlalu mudah bagi Anda untuk mendapatkan gelar tersebut. Pertarungan antara kita berdua akan terjadi hari ini. Gambaran mata ketakutan Yun Daozi muncul di benak Wang Lin, dan dia menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Murid, menyerah. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan melihat ke arah Yang Maha Melihat. Sang Maha Melihat terkejut. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin melihat ekspresi seperti itu di wajahnya. Olsir mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Wang Lin dan bertanya, dengan nada serius, mengapa kamu menyerah? Ekspresi tenang juga menghilang dari wajah Zhao Xinmeng dan digantikan dengan ekspresi aneh. Dia menatap Wang Lin dan merenung dalam diam. Ekspresi ketakutan dari wajah Yun Daozi masih belum hilang dari pikiran Wang Lin. Setelah mendengar kata-kata sang pelihat, dia merenung sejenak sebelum menjawab, tingkat kultivasi murid tidak cukup tinggi untuk bersaing dengan kakak keempat. Wang Lin. Olsir memotong Wang Lin, lalu dia memberinya tatapan penuh arti dan berkata, dengan nada serius, guru ingin Anda mencoba memperjuangkannya sekali. Murid-muridku tidak boleh menjadi pengecut. Selain itu, kamu juga tidak boleh tersihir oleh orang lain dan mengisi hatimu dengan hal-hal yang tidak perlu. Anda hanya perlu mengingat bahwa Anda harus mengikuti keinginan Anda dalam segala hal. Saya akan memberi Anda waktu setengah dupa untuk memikirkannya dengan hati-hati. Jika kamu masih memutuskan untuk menyerah, maka aku tidak akan menghentikanmu. Sang Maha Melihat mengerutkan kening. Setelah itu, dia melihat ke arah Yun Daozi, dan ekspresinya berubah suram. Ketika Yun Daozi memperhatikan tatapan tuannya, hatinya bergetar dan dia segera menundukkan kepalanya. Kata-kata sang pelihat mendarat di murid-murid dari 6 divisi lainnya. Tatapan mereka, yang dipenuhi kebingungan dan evaluasi ulang, semuanya tertuju pada Wang Lin. Karena di mata mereka, sangat jarang tuan mereka mencoba mengubah pikiran orang lain. Di divisi ungu, selain Sun Yun, Wang Lin adalah orang kedua yang mengalami hal ini. Setengah dupa waktu perlahan berlalu. Mata Wang Lin berbinar, lalu dia melihat ke arah Yang Maha Melihat, dengan penuh hormat menggenggam tangannya, dan berkata, murid akan memperjuangkannya sekali. Olsir memperlihatkan ekspresi gembira dan mengangguk. Bagus. Zhao Xinmeng memandang Wang Lin dan dengan lembut berkata, saudara ketujuh, ayo mulai. Satu demi satu, bintang ungu tiba-tiba muncul di sekelilingnya dan mulai mengorbit di sekelilingnya. Wang Lin menatap bintang-bintang. Di planet Tianyun, sepertinya harta magis tidak banyak digunakan saat bertarung. Orang-orang menggunakan mantra sebagai gantinya. Meskipun dia tidak banyak bertarung sejak tiba di sini, semua orang yang dia temui menggunakan mantra sebagai metode utama menyerang. Bintang-bintang yang mengorbit Zhao Xinmeng mulai berkumpul menuju jarinya saat dia bergerak di udara. Hampir dalam sekejap mata, seluruh lengan kanannya ditutupi oleh cahaya ungu yang tebal. Bahkan seluruh tubuhnya dilapisi lapisan cahaya ungu, memberinya perasaan misterius. Saudara ketujuh, aku tahu kamu tidak tahu apa Daoku, jadi aku akan memberitahumu hari ini. Daoku adalah bayangan iblis. Selama saya melihat mantra satu kali dan persyaratannya tidak melampaui kultivasi saya bisa menirunya, meskipun kekuatan itu tidak akan sepenuhnya. Mantra ini aku buat dengan meniru jari iblismu. Saya menyebutnya tangan iblis ungu. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya ke depan. Cahaya ungu tiba-tiba meninggalkan lengannya dan terbang menuju Wang Lin. Tubuh Wang Lin berkedip saat dia dengan cepat mundur. Di saat yang sama, dia mengangkat jari telunjuk kanannya. Energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya bergerak dan nyala api ungu dengan cepat muncul di ujung jarinya. Pada saat nyala api muncul, aura iblis yang mengerikan muncul dan mengelilingi area tersebut. Anak ini, apakah dia benar-benar cocok untuk Daoku? Saat itu dia meninggalkanku dengan satu kalimat. Dao saya adalah Dao takdir surga.
Hanya dengan menemukan orang yang cocok dengan dao saya akan memiliki kesempatan untuk melangkah ke langkah ketiga. Ekspresi Olsir tetap normal saat dia memberikan perhatian ekstra pada jari telunjuk kanan Wang Lin. Jika anak ini benar-benar cocok untuk dao saya, maka saya, yang maha melihat, bersedia mengambil risiko sekalipun dengan cara apapun. Sudah lebih dari 30.000 tahun sejak saya bertemu dengannya, dan saya telah kehilangan sebagian besar murid saya sejak saat itu. Bagiku yang melakukan ini, apakah aku benar? Apakah aku salah? Sang Maha melihat menatap Wang Lin dengan tatapan melankolis. Mata Wang Lin serius saat dia berkata, jari iblis. Api ungu di jarinya tiba-tiba terbang dan bertabrakan dengan tangan iblis ungu Zhao Xinmeng. Ketika bintang-bintang ungu sepenuhnya menyatu dengan cahaya ungu, serangkaian suara berderak dan letupan terdengar. Perubahan misterius terjadi di dalam. Energi iblis yang berasal dari cahaya itu beberapa kali lebih kuat daripada jari iblis Wang Lin. Ini jelas tercipta karena beberapa perubahan misterius dari dua mantra yang bertabrakan. Zhao Xinmeng dengan cepat mundur dan menamparkan tas pegangannya, lalu sebuah mutiara muncul di tangannya. Dia memperlihatkan ekspresi licik saat dia dengan lembut berkata, kumpulkan. Setelah mengatakan itu, energi iblis yang menyebar tiba-tiba berhenti dan mulai bergerak menuju mutiara di tangannya. Segera, semua energi iblis diserap seluruhnya oleh Ratna. Mutiara yang semula putih dan tanpa cacat kini menjadi gelap gulita. Seolah-olah ada jiwa pendendam di dalam, dan itu mengeluarkan gelombang energi dingin. Zhao Xinmeng memegang mutiara itu dan tersenyum. Saudara ketujuh, aku tidak akan melawanmu demi gelar murid sejati, tetapi energi iblis ini pasti milikku. Wang Lin memandangi mutiara itu dan berkata, dengan nada serius, kamu menciptakan tangan iblis ungu untuk membuatku menggunakan jari iblis dan kemudian menyerap energi iblis darinya. Kakak seperguruan senior, jika kamu bertanya kepadaku secara langsung, aku tidak akan keberatan, tapi sekarang mustahil bagimu untuk mendapatkan energi iblis itu. Saat Wang Lin selesai berbicara, energi iblis di dalam mutiara di tangan Zhao Xinmeng dengan cepat menghilang seolah tidak pernah ada. Segera, mutiara gelap itu berubah menjadi putih bersih kembali. Energi iblis ini bukanlah energi iblis nyata yang diperoleh dari kultivasi, melainkan ilusi yang diciptakan dari energi spiritual surgawi Wang Lin. Hasilnya, Wang Lin memiliki kendali penuh atas hal itu, dan hanya dengan satu pikiran, dia bisa menghilangkannya. Pengubah energi spiritual surgawi semacam ini tidak dapat diberikan kepada orang lain. Kalau tidak, jika seseorang mempelajarinya, mereka pasti akan menemukan metode untuk mengolah jari iblis. Wang Lin berjanji pada Si Tunan bahwa dia tidak akan pernah mengajarkannya kepada orang lain. Ekspresi Zhao Xinmeng tenggelam dan busurnya terjalin erat. Dia melihat mutiara di tangannya dan menghancurkannya dengan sekali remasan. Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Lin dan dengan lembut berkata, saudara ketujuh, saya hanya ingin sedikit energi iblis Anda. Jika Anda memberikannya kepada saya akan menyerah. Jika tidak, Wang Lin memandang Zhao Xinmeng. Meskipun mereka pernah berurusan di masa lalu, mereka menempuh jalan mereka sendiri. Wang Lin dengan tenang berkata, kakak keempat, saya tidak dapat membantu Anda dalam hal ini. Zhao Xinmeng memandang Wang Lin. Tak lama kemudian, dia mengangkat lengannya dan dengan lembut berkata, taktik pemurnian surgawi 9 siklus. Dengan itu, cahaya keemasan yang kuat muncul dari dalam tubuh Zhao Xinmeng. Di saat yang sama, wajahnya ditutupi cahaya keemasan, memberikan perasaan misterius. Tangan kanannya seperti pilar emas yang memancarkan gelombang cahaya keemasan. Energi spiritual surgawi logam mulai perlahan muncul di sekitar lengan kanannya, membentuk pusaran emas yang perlahan berputar di dalam lengannya. 1 siklus, 2 siklus, 3 siklus, 4 siklus, 5 siklus. Energinya berputar sebanyak 5 kali sebelum pusaran emas berhenti dan mulai berputar terbalik. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengangkat tangan kirinya. Energi spiritual surgawi logam 3 siklus yang telah dibatasi di sana tiba-tiba dilepaskan dan dikumpulkan di telapak tangannya. Pusaran berukuran serupa muncul di tangan kiri Wang Lin dan mulai berputar perlahan. 1 siklus, 2 siklus, 3 siklus. Ekspresi keterkejutan muncul di mata Zhao Xinmeng. Dia baru saja memberikan taktik pemurnian surgawi 9 siklus kepada Wang Lin beberapa hari yang lalu, tetapi dia mampu mencapai 3 siklus dalam waktu sesingkat itu. Ini di luar dugaannya. Zhao Xinmeng menyembunyikan keterkejutan di matanya dan dengan tenang berkata, saudara ketujuh, 3 siklus tidak ada gunanya melawanku. Ekspresi Wang Lin tetap sama ketika energi spiritual surgawi di tubuhnya bergerak.
Sehelai energi spiritual celestial dipindahkan dari tubuhnya ke dalam energi spiritual celestial logam 3 siklus. Energi spiritual surgawi logam bergetar hebat dan berputar lagi. Sekarang menjadi 4 siklus. Dengan itu, untaian energi spiritual surgawi lainnya bergerak melalui tubuh Wang Lin dan masuk ke lengan kiri ini. Energi spiritual surgawi logam 4 siklus berputar lagi. Sekarang menjadi 5 siklus. Meskipun ekspresi Wang Lin tenang, dia mengalami rasa sakit yang luar biasa di dalam tubuhnya. Energi spiritual surgawi logam di lengan kirinya mulai lepas kendali, namun kekuatan mental Wang Lin bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan Zhao Xinmeng. Bagaimanapun, semua yang dia alami di planet Suzaku adalah hal-hal yang tidak akan pernah dialami oleh Zhao Xinmeng, seorang murid sekte besar dan terkenal. Pada saat ini, di mata Zhao Xinmeng, ekspresi Wang Lin tenang dan sikapnya normal, tidak menunjukkan sedikit pun tanda-tanda ada yang salah. Wang Lin tersenyum tipis sambil menatap Zhao Xinmeng dan berkata, "Mungkinkah kamu ingin melihat energi spiritual celestial logam 6 siklus milikku?" Ekspresi Zhao Xinmeng tenggelam. Dia memandang Wang Lin dan perlahan berkata, "Bahkan jika kamu memiliki kekuatan 6 siklus, kamu tetap bukan tandinganku." Wang Lin tertawa, lalu dia menamparkan tas pegangannya dan kapak klan iblis raksasa terbang dalam sinar cahaya hitam dan melayang di udara. Pada saat yang sama, perangkap binatang dari pergelangan tangan Wang Lin terbang dan berubah menjadi kereta perang. Apakah aku akan cocok jika aku menambahkan keduanya? Episode 499 Kakak ke-6 Divisi Ungu. Zhao Xinmeng memandang Wang Lin. Setelah merenung beberapa saat, dia tiba-tiba tersenyum dan dengan lembut berkata, "Aku meremehkanmu. Kakak ke-7, aku menyerah." Dengan itu, dia pindah kembali ke tempat para murid divisi ungu berada. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya ungu tiba-tiba melesat dari cakrawala. Murid dari 6 divisi lainnya melihat ke kejauhan pada sinar cahaya ungu. Lebih dari separuh dari mereka memasang wajah aneh setelah melihat cahaya ungu. Ekspresi sang pelihat tetap sama. Dia bahkan tidak melihat ke cahaya ungu. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan wajahnya tenang. Cahaya ungu menyerbu dan berhenti 1000 kaki jauhnya, menampakkan seorang pria parubaya di dalam. Pipi orang ini pucat dan sangat kurus. Dia tampak seperti pedang panjang tajam yang mengeluarkan aura dingin. Aura ini sangat mirip dengan aura para murid pedang suci Ling Tianhou. Dia mengenakan jubah ungu. Pakaiannya hampir sama persis dengan pakaian Wang Lin dan Bai Wei. Dia berdiri di sana sambil mengatupkan tangannya ke arah Yang Maha Melihat dan berkata, "Murid Chen Tao menyapa guru." Itu dia. Mata Bai Wei menjadi serius. Ekspresi kompleks melintas di matanya saat kakak keempat Zhao Xinmeng juga menatap orang ini. Saudara ke-6 divisi ungu. Pemegang gelar murid sejati sebelum Sun Yun. Dikatakan bahwa dia mengikuti guru dalam waktu yang sangat lama. Ketika dia kalah dari Sun Yun, dia meninggalkan sekte nasib surgawi untuk melatih dirinya di luar. Gelombang diskusi lembut datang dari para murid dari 6 divisi lainnya. Tatapan sang pelihat tertuju pada Chen Tao. Dia mengungkapkan ekspresi kekaguman dan berkata, "Kamu bisa kembali. Sangat bagus." Chen Tao memiliki ekspresi tabah saat dia berkata, "Murid awalnya tidak akan terlambat, tetapi ketika saya melewati planet tinta hitam, saya melihat harta karun langka di sana. Saya ingin memberikannya kepada guru sebagai hadiah dan karena itu tertunda." Sang Maha Melihat tertawa dan bertanya, "Harta karun apa yang menarik perhatianmu?" Ekspresi Chen Tao tenang saat dia menamparkan tasnya dan sebuah benda muncul di tangannya. Item ini adalah bunga dengan 6 warna. Bunganya sendiri berwarna putih, namun ke-6 daunnya berwarna merah, jingga, kuning, hijau, cian, dan kuning. Ke-6 warna berbeda tersebut tidak membuat bunga putih tersebut terlihat tidak pada tempatnya. Sebaliknya, mereka memberikan kesan yang berbeda dari dunia ini. Chen Tao mengirimkan bunga itu ke depan dan dengan hormat berkata, "Itu karena bunga misterius ini. Pengetahuan murid saja tidak cukup, jadi saya tidak dapat mengenali bunga apa ini. Tapi di planet tinta hitam, ada 3 binatang buas berkualitas tinggi yang memperebutkannya." Murid penasaran, jadi saya mengambilnya. Bunga itu perlahan terbang menuju Yang Maha Melihat dan berhenti di depannya. Sang Maha Melihat memandangi bunga itu, merenung sejenak, dan berkata, "Bunga ini disebut glasir 7 warna. Dibutuhkan waktu 10 tahun untuk berakar, 100 tahun untuk tumbuh daun, 1000 tahun untuk bertunas, dan 10.000 tahun untuk berbunga. Setiap kali mekar, ia mengeluarkan 1 warna hingga mekar 6 kali. Pada mekar ke-7, ia melepaskan cahaya 7 warna.
Binatang buas menyukai bunga ini, dan jika seekor binatang melahapnya saat ia melepaskan cahaya 7 warna, itu akan mendapat banyak manfaat. Itu dianggap sebagai harta surgawi. Saya yakin ini berada di peringkat ke-93 oleh aliansi kultivator. Penatuasun, apakah saya benar? Saat Olsir berbicara, dia melihat ke arah Elder Sun. Elder Sun samar-samar tersenyum dan mengangguk. Itu betul. Itu adalah glasir 7 warna, tapi belum lengkap dan belum membentuk daun terakhir. Namun, dengan mantra Olsir, tidak butuh waktu lama untuk daun ke-7 terbentuk juga. Sang Maha melihat mengangkat tangan kanannya dan menangkap bunga itu, lalu dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, saya akan menerima ini." Mata Chen Tao berbinar. Dia kemudian melihat ketiga murid divisi ungu dan dengan tenang berkata, "Sepertinya divisi ungu saya menjadi semakin kecil." Bai Wei, Zhao Xinmeng, bagaimana kabar kalian? Ekspresi Bai Wei agak tidak wajar. Dia tidak mengatakan apapun. Adapun Zhao Xinmeng, dia mengungkapkan ekspresi yang kompleks. Dia menghela nafas dan berkata, "Saya baru tahu bahwa Anda pasti akan kembali untuk perayaan ulang tahun guru." Chen Tao memandang Zhao Xinmeng sebelum melirik Wang Lin dan kemudian tidak lagi memperhatikan Wang Lin. Di mana Sun Yun? Zhao Xinmeng menghela nafas dan mengirimkan transmisi suara. Ekspresi Chen Tao tenggelam. Dia menyentakkan kepalanya untuk melihat Zhao Xinmeng sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Wang Lin dan berkata, "Kamu adalah saudara ke-7. Sebutkan namamu." Wang Lin. Mata Wang Lin tenang. Sejak Chen Tao muncul, dia tidak menyembunyikan kultivasinya. Wang Lin samar-samar bisa melihat bahwa kultivasinya telah melewati tahap transformasi jiwa dan seharusnya berada pada tahap ascendan. Adapun tahap ascendan yang mana, Wang Lin tidak tahu. "Kamu tidak layak menjadi saudara ke-7ku. Sun Yun adalah satu-satunya saudara laki-lakiku yang ke-7. Ekspresi Chen Tao tenang saat dia mengalihkan pandangannya dari Wang Lin. Sang Maha melihat masih mengamati murid-muridnya. Dia tersenyum tetapi tidak berbicara. Chen Tao memandang Sang Maha melihat dengan hormat dan dengan tegas berkata, "Guru, murid kembali kali ini karena saya ingin mendapatkan kembali gelar murid sejati saya. Saya harap guru setuju." Olsir tersenyum tipis dan berkata, "Saat ini, di divisi ungu, hanya kamu dan saudara ke-7mu yang berhak menyandang gelar murid sejati. Di antara kalian berdua, hanya satu yang akan mendapatkannya." Chen Tao mengungkapkan senyuman dingin dan mengambil langkah maju. Dengan satu langkah, dia bisa sampai di hadapan Wang Lin. Tangannya bergerak lebih cepat dari kilat saat dia mengeluarkan segel yang berjarak 1 kaki dari Wang Lin. Serangkaian raungan menggelegar terdengar saat tubuh Wang Lin dengan cepat mundur dan kapak klan iblis raksasa muncul di hadapannya untuk memblokir kekuatan segel. Pada saat yang sama, energi spiritual surgawi logam di lengan kirinya digunakan, dan itulah bagaimana dia mampu menstabilkan dirinya setelah mundur beberapa puluh kaki. Dia berdiri di sana dan menatap Chen Tao dengan ekspresi muram. Wang Lin selalu waspada sepanjang waktu. Serangan sebelumnya bukan untuk menyerangnya tetapi untuk menyetrumnya. Meski serangannya mendarat di udara, gelombang kejutnya mampu menjatuhkannya. Wang Lin jelas tidak bisa bersaing dengan kekuatan semacam ini. Wang Lin tidak tahu bahwa Chen Tao bahkan lebih terkejut lagi. Mantra yang dia gunakan barusan sangat kuat, dan meskipun tidak mendarat secara langsung, gelombang kejutnya seharusnya mampu membuat bocah nakal yang berada di tahap tengah transformasi jiwa terbang ratusan kaki. Pada akhirnya, dia seharusnya mampu menekan Wang Lin dan tidak perlu berbuat apa-apa lagi untuk mendapatkan gelar murid sejati. Tapi dia hanya menyebabkan Wang Lin mundur beberapa puluh kaki. Hal ini tidak hanya tidak menekannya, tapi juga membuatnya tampak seperti dia mendorong Wang Lin menjauh karena dia ingin bertempur. Chen Tao mengerutkan kening saat dia dengan dingin menatap Wang Lin dan berkata, dengan nada yang tidak bisa ditolak oleh Wang Lin, "Kamu menyerah." Saat Wang Lin memandang Chen Tao, tatapannya perlahan menjadi dingin. Sikap berlebihan orang ini sangat jelas terlihat. Dia mengangkat tangan kirinya dan mengirimkan energi spiritual surgawi logam 5 siklus. Energi spiritual surgawi logam 5 siklus berputar saat ditembakkan. Hampir dalam sekejap, ia tiba di hadapan Chen Tao. Chen Tao melihatnya dan dengan lembut berkata, "Ini bukan caramu menggunakan mantra ini." Dengan itu, dia mengarahkan jari kanannya ke depan dan kemudian pusaran energi spiritual surgawi logam tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan gelombang suara dengungan yang keras. Chen Tao menjentikkan pusaran emas, menyebabkannya berputar sekali dan kekuatannya semakin meningkat. Jelas sudah mencapai 6 siklus. Chen Tao tidak berhenti dan menjentikkannya 3 kali lagi. Aura yang terasa seperti bisa menghancurkan langit dan bumi menyebar dari pusaran emas.
Saat ini, pusaran mencapai batas 9 siklus. Chen Tao mengangkat kepalanya dan memandang Wang Lin dengan jijik. Dia menekan tangan kanannya ke depan, menyebabkan pusaran emas mengubah arah dan menyerang Wang Lin. Wajah Wang Lin muram saat dia dengan cepat mundur. Dia mengambil kapak, melompat ke udara, dan mengayunkan kapak ke bawah. Setelah suara gemuruh yang menggelegar, seberkas energi kapak setinggi lebih dari 10 kaki keluar dari kapak dan turun ke pusaran emas. Setelah energi kapak mendarat di pusaran emas, itu menyebabkannya melambat sedikit, tapi masih mengalir menuju Wang Lin. Wang Lin merasakan bahaya mendekat, tapi dia tidak panik sama sekali. Dia mengangkat tangannya ke udara dan menebaskannya ke langit. Cahaya perak tiba-tiba muncul di atas pusaran emas, dan pada saat yang sama, keterampilan teleportasi digunakan oleh Wang Lin. Namun, targetnya bukanlah dirinya sendiri melainkan pusaran emas yang ditutupi oleh cahaya perak. Wang Lin membentuk mantra teleportasi satu persatu dan dalam sekejap semuanya selesai. Dia dengan lembut berkata, teleportasi yang lebih hebat. Saat dia berbicara, pusaran emas itu sudah berjarak 3 kaki darinya, jadi dia bisa merasakan aura penghancurnya. Namun, dia tidak menunjukkan sedikit pun rasa panik di wajahnya. Pusaran 9 siklus dengan cepat mendekat, tetapi ketika jaraknya 1 kaki dari Wang Lin, cahaya perak yang mengelilinginya mulai berkedip dengan keras. Kemudian menghilang seolah-olah tidak pernah ada. Adegan ini menyebabkan pandangan semua kultivator di sekitarnya menjadi terfokus. Sedikit kekaguman muncul di mata Olsir dan dia mengangguk. Mata Chen Tao berbinar. Dia tidak lagi meremehkan Wang Lin seperti sebelumnya. Semua ini terjadi dalam waktu singkat. Hampir pada saat yang sama pusaran itu menghilang, Wang Lin menyingkirkan kapaknya. Tangannya membentuk segel, yang dia lemparkan ke arah kereta perang tidak jauh dari sana, dan dia berkata, binatang roh, muncul. Sebelumnya, Chen Tao hanya melirik kereta perang itu dan tidak terlalu memperhatikannya. Sekarang dia tiba-tiba menoleh ke arahnya saat aura mengerikan dan pantang menyerah menyebar darinya. Di saat yang sama, makhluk roh raksasa itu dengan cepat mengembun dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Episode 500 melawan Ascendan. Raungan ini menembus langit. Semua murid dari 6 divisi lainnya terkejut. Mereka belum pernah melihat harta karun seperti ini sebelumnya, jadi setelah mendengar raungan keras, posisi Wang Lin di hati mereka naik 1 langkah. Bahkan beberapa tamu memperlihatkan cahaya misterius di mata mereka. Bahkan beberapa monster tua mengungkapkan ekspresi merenung. Bahkan biksu pedang Ling Tianhou memperlihatkan ekspresi terkejut ketika makhluk roh itu muncul. Wang Lin melayang di udara dan berteriak, "Santap dia!" Makhluk roh itu mengeluarkan raungan saat ia menyerang ke depan. Kecepatannya sangat cepat, dan ia menuju ke arah Chen Tao. Sedikit niat bertarung muncul di mata Chen Tao, dan tangannya membentuk segel. Dalam sekejap, bola ungu tiba-tiba muncul di tangannya, dan pada saat makhluk roh itu tiba, bola ungu di tangan Chen Tao runtuh. Dengan ledakan, gelombang kejut menyebabkan sebagian besar telinga para kultivator di sekitarnya sakit. Chen Tao berdiri di sana tanpa bergerak, tetapi ada banyak lubang di pakaiannya, membuatnya terlihat sangat acak-acakan. Adapun makhluk roh, ia didorong mundur beberapa ratus kaki. Ia mengguncang tubuhnya dan kemudian mengeluarkan suara gemuruh lagi dan menyerang lagi seperti orang gila. Kali ini beberapa rantai muncul di tubuhnya, dan ditarik sepenuhnya lurus. Salah satu ujung rantai dihubungkan ke badannya dan ujung lainnya ke kereta perang. Niat bertarung di mata Chen Tao menjadi lebih kuat saat dia tertawa. Binatang yang baik sekali. Ini menarik. Dengan itu, dia hanya merobek bagian atas pakaiannya dan memperlihatkan bagian atas tubuhnya. Dia menamparkan tas pegangannya dan seutas tali hitam panjang muncul di tangannya. Tali ini seperti makhluk hidup. Saat muncul, tercium bau amis, dan mengeluarkan aura yang sunyi. Binatang, tendon naga bumiku bertahan di planet iblis sendirian selama 500 tahun. Itu diambil dari naga iblis yang sudah mati. Saya ingin melihat apakah Anda dapat melarikan diri dari tendon naga ini. Dengan itu, dia mengambil langkah maju dan mengayunkan tendon naga langsung ke makhluk roh, sambil mengabaikan Wang Lin. Makhluk roh itu mengaum dan menyerang. Ia menghindari urat naga, muncul di samping Chen Tao dalam sekejap, dan mencoba melahapnya. Chen Tao tertawa, lalu tubuhnya berkedip dan dia menyingkir. Dia menggerakkan urat naganya pada sudut yang mustahil dan melingkarkannya di leher makhluk roh itu dalam sekejap. Pada saat yang sama, Chen Tao menggerakkan dirinya ke atas kepala makhluk roh itu. Dia dengan kejam meraih urat naganya dan berkata, binatang, aku ingin melihat kemana kamu akan lari sekarang. Ekspresi Wang Lin masih tenang.
Dia mengangkat tangannya dan mulai membuat segel, lalu dia menunjuk ke kereta perang dan dengan lembut berkata, "Kereta perang, segel kelima, lepaskan." Dengan itu, kilatan cahaya hitam muncul di tangan Wang Lin, dan pada saat yang sama, makhluk roh raksasa itu tiba-tiba bergetar. Tak lama kemudian, keganasan yang belum pernah terlihat sebelumnya muncul di mata makhluk roh itu. Tiba-tiba ia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang keras. Raungan ini tidak hanya mengandung sifat pantang menyerah, tetapi juga dipenuhi dengan kegembiraan karena dilepaskan setelah terperangkap selama puluhan ribu tahun. Dulu ketika Wang Lin memperoleh kereta perang, dia juga mendapat warisan untuk menggunakannya dengan benar. Namun, dia terlalu lemah, dan kemungkinan besar dia akan melahapnya bahkan sebelum melukai musuh. Itu sebabnya Wang Lin tidak pernah membuka segel kereta perang tersebut. Hari ini adalah pertama kalinya dia membuka segel pertama dari 5 segel, menyebabkan kekuatannya meningkat drastis. Kereta perang pembunuh dewa adalah sesuatu yang bisa membunuh dewa langit, jadi bagaimana bisa begitu lemah? Setelah kelima segel dilepaskan, kekuatannya tidak terbayangkan. Namun, dengan kultivasi Wang Lin saat ini, bahkan membuka segel pertama saja sudah sangat berbahaya. Jika dia tidak bisa mengendalikannya, maka yang menunggunya adalah serangan balik dari kereta perang. Namun, karena kultivasinya telah mencapai tahap pertengahan transformasi jiwa, dia memiliki kepercayaan diri, atau dia tidak akan dengan mudah memutuskan untuk melepaskan segelnya. Tidak hanya aura makhluk roh yang berubah ketika segel pertama dilepaskan, tetapi paku tajam pada kereta itu sendiri juga mulai berubah. Paku-paku itu mulai bergerak dan bertambah panjang, membuatnya terlihat lebih ganas dari sebelumnya. Ada juga gelombang cahaya hitam yang datang dari paku tersebut. Cahaya hitam bergerak di sepanjang rantai dan memasuki tubuh makhluk roh. Makhluk roh itu mengeluarkan raungan yang gila, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih besar, dari beberapa puluh kaki menjadi beberapa ratus kaki. Ia berdiri di sana sebagai binatang yang menjulang tinggi dan mengguncang tubuhnya dengan keras. Untuk pertama kalinya, Chen Tao, yang berdiri di atasnya, tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi. Gelombang cahaya hitam keluar dari makhluk roh dan bergegas menuju Chen Tao. Chen Tao memegang urat naga dengan satu tangan dan membentuk segel dengan tangan lainnya saat bola cahaya ungu muncul di sekelilingnya. Saat cahaya hitam menerobos masuk, semua bola cahaya ungu runtuh. Di antara ledakan yang menggelegar, Chen Tao mengerang teredam. Pada saat ini, tubuh raksasa makhluk roh itu ditutupi oleh cahaya hitam. Kemudian makhluk roh itu tiba-tiba tersebar menjadi sinar cahaya hitam seolah-olah tubuhnya telah runtuh. Pada akhirnya, yang ada hanya urat naga yang tidak memegang apa-apa, dan Chen Tao, yang memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Di depannya ada sinar cahaya hitam yang berputar membentuk lingkaran. Hampir dalam sekejap mata, sinar cahaya hitam berubah menjadi makhluk roh raksasa yang berjarak 100 kaki dari Chen Tao. Setelah membuka segel pertama, makhluk roh tidak lagi hanya mengandalkan melahap untuk menyerang. Sekarang ia bisa menggunakan beberapa kemampuan bawaannya. Meskipun ekspresi Chen Tao jelek, niat bertarung di matanya menjadi lebih kuat. Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Wang Lin dan dengan muram berkata, "Saudara seperguruan junior, kamu sekarang memiliki kualifikasi untuk menjadi saudara seperguruan junior saya. Namun, kualifikasi itu ada harganya." Wang Lin menatap Chen Tao dan perlahan berkata, "Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi saudara seperguruan seniorku." Chen Tao memandang Wang Lin, tertawa, dan berkata, "Melawan binatang buas ini akan membuang-buang sedikit waktu, tapi selama aku menangkapmu, binatang buas ini tidak akan bisa lari." Lawannya adalah seorang kultivator ascendan, jadi Wang Lin tahu bahwa dia bukan tandingannya, tapi dia tidak bisa menyerah begitu saja. Bahkan jika dia kalah, dia ingin orang ini tahu bahwa dia tidak boleh diganggu. Pada saat ini, Chen Tao bergegas mendekat. Ekspresi Wang Lin tenang, dan dia tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, dia mengangkat tangan kanannya. Kali ini, dia mengulurkan kelingkingnya. Si Tunan ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya mengajari Wang Lin mantra terakhir dari 3 mantra pembunuhannya. Si Tunan memberitahunya dengan nada yang sangat serius untuk tidak menggunakan mantra ini begitu saja sebelum dia mencapai tahap akhir transformasi jiwa. Jika dia mencoba menggunakannya pada tahap awal transformasi jiwa, bahkan sebelum itu merugikan musuh, dia akan mengalami serangan balik yang tidak dapat ditahan oleh seorang kultivator transformasi jiwa tahap awal. Hanya setelah mencapai tahap pertengahan transformasi jiwa dia hampir tidak dapat menggunakannya, tetapi dia tidak boleh menggunakan kekuatan penuhnya, atau dia masih akan mendapat serangan balik.
Bahkan pada tahap akhir transformasi jiwa, dia harus berhati-hati saat menggunakan mantra pembunuh ketiga ini. Hanya setelah dia mencapai tahap ascendan dia dapat menggunakan mantra ini sesuai keinginannya. Jari kelingking kanan Wang Lin menunjuk ke arah Chen Tao. Pada saat ini, tidak ada energi spiritual surgawi yang tersisa di tubuhnya, dan bahkan aura kehidupannya perlahan menghilang. Kini tidak ada lagi kehidupan yang tersisa di tubuhnya. Adegan ini mengejutkan sebagian besar kultivator di sekitarnya. Bahkan mata sang pelihat menjadi serius saat dia melihat lebih dekat. Sein pedang Ling Tianhou menatap Wang Lin dan mengungkapkan senyuman misterius. Anak ini tidak buruk. Di antara para kultivator di sekitarnya, ada seorang lelaki tua berwajah merah dengan labu merah raksasa di belakang punggungnya. Dia bersendawa alkohol saat dia melihat ke arah Wang Lin dan bergumam, mengapa mantra ini terlihat persis sama dengan yang digunakan oleh orang gila yang kutemui dalam perjalanan ke sini. Ketika Chen Tao berada 5 kaki jauhnya dari Wang Lin, dia tiba-tiba diliputi perasaan bahaya yang sudah lama tidak dia rasakan. Terakhir kali dia merasakan hal ini adalah ketika dia menghadapi beberapa tuan tua. Pada saat ini, seluruh aura kehidupan Wang Lin menghilang. Hanya matanya yang cerah, tetapi dipenuhi dengan dinginnya kematian. Tatapan ini membuat Chen Tao terkejut. Tatapan macam apa ini? Bahkan mereka yang mengembangkan dao yang kejam tidak dapat memiliki tatapan seperti ini. Wang Lin dengan lembut berkata, jari dunia bawah. Jari dunia bawah adalah mantra pembunuh terakhir Situ Nan. Mengolah mantra ini tidak seperti dua mantra lainnya, keduanya dapat dipelajari melalui pemahaman. Mantra ketiga ini hanya bisa dipelajari setelah mengembangkan metode kenaikan dunia bawah dan menggunakannya untuk memasuki dunia bawah. Hanya setelah mengalami transisi antara hidup dan mati seseorang dapat memahami mantra ini. Saat itu, Situ Nan bisa mendapatkan pencerahan dalam transisi antara hidup dan mati sambil mengolah metode kenaikan dunia bawah, lalu dia menggabungkannya dengan mantra surgawi untuk menciptakan mantra pembunuh ini. Situ Nan pernah dengan bangga membual bahwa meskipun kekuatan mantra ini tidak sekuat mantra surgawi yang rusak itu, kekuatannya tidak jauh. Karena itulah mantra ini mengharuskan seseorang untuk mencapai tahap ascendan sebelum mereka dapat menggunakannya dengan bebas. Dengan ujung kelingkingnya, langit tiba-tiba menjadi gelap dan kilatan petir tiba-tiba terbang melintasinya. Pada saat yang sama, langit tampak terbuka oleh sepasang tangan raksasa, dan gulungan gunung dan sungai raksasa muncul di langit. Jari dunia bawah ini mengaktifkan domain Wang Lin. Gelombang gas abu-abu keluar dari gulungan itu dengan gila-gilaan dan mulai berkumpul dengan kecepatan yang tak terbayangkan, membentuk jari dunia bawah kedua. Beberapa kultivator di sekitarnya berseru, wilayah hidup dan mati. Pada saat ini, semua tatapan kultivator tertuju pada Wang Lin. Kedua jari dunia bawah bergerak sangat cepat menuju Chen Tao. Niat bertarung di mata Chen Tao semakin intensif saat tubuhnya berkedip dan dia mengangkat kedua tangannya. Dua lampu emas berbentuk setengah bulan muncul di telapak tangannya. Saat jari dunia bawah tiba, dia memblokir keduanya. Suara yang menggemparkan surga bergema dari depan tubuh Chen Tao. Langit tampak terkoyak oleh angin puting beliung, dan wilayah hidup dan mati lenyap. Tubuh Wang Lin mundur beberapa puluh kaki dan kemudian dia mundur beberapa ratus kaki lagi sebelum dia batuk seteguk darah. Energi spiritual surgawi di tubuhnya benar-benar berantakan saat dia menatap Chen Tao dan dengan muram berkata, saya menyerah. Sedangkan untuk Chen Tao, ekspresinya normal saat dia menarik tangannya dan menatap Wang Lin dengan tatapan acuh tak acuh. Niat bertarung di matanya tidak berkurang tetapi menjadi lebih kuat saat dia berkata, dengan nada serius, setelah kamu mencapai tahap ascendan, kamu dan aku akan bertarung lagi, saudara ketujuh. Chen Tao menarik napas dalam-dalam dan menekan energi spiritual surgawi yang kejam di tubuhnya. Serangan Wang Lin benar-benar di luar dugaan Chen Tao. Jika bukan karena fakta bahwa dia mendapatkan keberuntungan dalam perjalanan pulang dan mencapai tahap pertengahan ascendan, meskipun dia bisa menahan pukulan itu, dia pasti akan terluka. Sang Maha melihat memandang Wang Lin. Kekaguman di matanya menjadi lebih kuat dan dia tersenyum. Kalian berdua anggota divisi ungu dan keduanya adalah muridku, jadi jangan menyimpan dendam satu sama lain. Chen Tao, kamu menang hari ini, jadi kamu akan menjadi murid sejati divisi ungu. Dengan itu, Olsir menunjuk ke titik di antara alisnya dan kristal ungu sebening kristal muncul dari dahinya dan mendarat di tangannya. Dia kemudian melemparkan kristal itu. Itu terbang dalam sinar cahaya ungu ke arah Chen Tao dan memasuki titik di antara alis Chen Tao. Olsir perlahan berkata, ini bukan pertama kalinya Anda mendapatkan gelar tersebut, jadi perlahan-lahan pahamilah sendiri.
Chen Tao menarik napas dalam-dalam, membungkuk dalam-dalam kepada Sang Maha Melihat, dan dengan hormat berkata, "Murid, terima kasih guru." Olsir mengangguk, lalu pandangannya tertuju pada para kultivator di sekitarnya. Dia mengatupkan tangannya dan dengan lembut berkata, "Semuanya, perayaan ulang tahunku sekarang dianggap selesai. Rekan-rekan kultivator, jika kalian tidak memiliki hal-hal penting yang harus diselesaikan, silakan beristirahat di Sekte Takdir Surgawi saya selama beberapa hari lagi sehingga kita dapat berbicara tentang Dao dan membandingkan pemahaman kita." Banyak kultivator di sekitarnya menanggapi dengan sopan, tetapi hampir semuanya segera pergi. Dalam satu hari, puluhan ribu sinar cahaya terbang keluar dari Sekte Takdir Surgawi dan menuju ke kejauhan. Sein pedang Ling Tianhou tersenyum saat dia mengambil langkah dan berubah menjadi seberkas cahaya, terbang ke kejauhan. Saat dia terbang, dia berkata, "Pak Tua yang Maha Melihat, sesuai janji kita, 3 bulan dari sekarang kita akan bertemu di luar gerbang Laut Roh Iblis Timur. Anda sebaiknya memilih orang-orang yang akan Anda kirim." Mata sang pelihat menjadi serius dan dia mengangguk. Dia berbalik ke arah Wang Lin dan berkata, "Wang Lin, ikuti saya untuk menyembah roh leluhur. Setelah itu, guru akan mengajari Anda mantra terlarang dan memberi Anda harta yang menyelamatkan jiwa. Setelah itu kamu akan dianggap sebagai murid sejati di bawah bimbinganku." Wang Lin dengan hormat menanggapi dan matanya berbinar. Mantra terlarang. Hanya setelah benar-benar menjadi murid yang Maha Melihat dan memuja roh leluhur, seseorang dapat mempelajari mantra terlarang yang diciptakan oleh Yang Maha Melihat dengan meniru mantra surgawi. Ini adalah kesempatan yang diinginkan oleh puluhan ribu orang.